mengerutkan tinjunya erat-erat. Balas dendam? Tidak mungkin aku bisa jatuh cinta dan menikah seperti gadis biasa. Leng Qingqiu, Leng Qingqiu, kamu benar-benar terlalu malas. Apakah karena Guyan telah membawa sedikit kebahagiaan dalam hidupmu beberapa hari ini, kamu jadi begitu santai? Apakah kamu tersentuh karena Guyan membelamu dan Ling'er di aula perjamuan? Apakah kamu bahagia karena Guyan mengatakan di depan semua orang bahwa dia akan memberimu sebuah lagu? Semua ini mempengaruhi pikiranmu. Leng Qingqiu menarik napas dalam-dalam dan mencoba menjernihkan pikirannya dari hal-hal tidak perlu yang memengaruhi mentalitasnya. Setelah beberapa menit, hatinya menjadi sekeras batu. Ekspresinya juga menjadi sangat tenang. Sikat, sikat, sikat. Mulai membaca buku. Itu benar, Leng Qingqiu, kamu tidak bisa seperti gadis biasa dalam hidupmu. Kamu hanya punya satu tujuan dalam hidup ini. Itu balas dendam, balas dendam, balas dendam. Bunuh semua orang yang menghancurkan keluarga. Jangan hanya membunuh mereka semua. Kamu ingin mereka merasakan penderitaan yang sama seperti yang kamu rasakan. Anda ingin semua kerabat, teman, dan orang yang mereka cintai mati di depan mereka. Guyan adalah eksistensi yang memengaruhi rencana balas dendamnya. Leng Qingqiu sudah mengetahuinya. Dia akan menutup hatinya untuk Guyan apapun yang dia lakukan untuknya. Dia tidak bisa lagi dipindahkan karena perasaan. Itu adalah hal yang paling tidak berguna. Sikat. Selama aku memiliki Ling'er, aku akan baik. Sikat. Selama Ling'er baik-baik saja, tidak ada hal lain yang penting bagiku. Brush, brush, brush. Persahabatan dan cinta, aku tidak butuh keduanya. Aku juga tidak membutuhkan Guyan, aku hanya menginginkan keluarga Gu di belakangnya. Semua yang kulakukan adalah untuk balas dendam dan aku hanya ingin memanfaatkanmu. Sikat, sikat, sikat. Tapi mengapa wajah mosaik Guyan terus muncul di benakku? Kenapa aku hanya menggunakanmu berhenti tinggal di kepalaku? Sikat, 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 sikat. Semakin cepat dia membolak-balik halaman, semakin gelisah Leng Qingqiu. Detik berikutnya. Qingqiu, kamu tidak apa-apa. Sebuah suara khawatir terdengar di benak Leng Qingqiu. Aku membawakanmu makanan, kamu tidak pergi ke aula perjamuan, jadi aku membungkuskan beberapa puff untukmu. Kupikir kau mungkin tidak makan malam yang enak. Ngomong-ngomong, Ling'er, anak itulah yang mengingatkanku untuk mengambil puff ini. Aku tidak menyangka anak itu akan menjadi orang yang sebaik itu. Guyan menghentikan mimisannya dan meletakkan puff berkualitas tinggi yang sudah dikemas di atas meja sambil menatap Leng Qingqiu dengan sedikit khawatir. Orang lain itu sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Mungkinkah apa yang saya katakan membuatnya merasa tertekan? Nonono, Leng Qingqiu bukan wanita seperti itu. Pihak lain kemungkinan besar sedang memikirkan rencana balas dendamnya berikutnya. Mendengar ini Leng Qingqiu menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa daya. Mando, kamu tahu bahwa makan puff di malam hari akan membuatmu gemuk. Ketika Guyan mendengar ini dia memindahkan kursi dan duduk di sebelah Leng Qingqiu. Oh, itu aneh, kata-kata seperti itu keluar dari mulut seorang pecinta makanan manis sepertimu. Gigi manis apa, nama macam apa itu? Leng Qingqiu menyesap dan memasukkannya ke dalam mulutnya sambil berkata dengan tidak puas bahwa mulutnya menggembung. Guyan berbaring di meja memandang Leng Qingqiu yang sedang makan puff dengan kedua tangan dengan mata lembut. Dia tersenyum lembut. Kamu terlihat seperti hamster. Kamu seperti hamster. Leng Qingqiu menghabiskan satu dan mengambil satu lagi. Ketika dia mendengar kata-kata Guyan, ekspresinya menjadi lebih tidak puas. Jenis hamster apa ini? Bisakah ia berbicara? Ada hamster secantik diriku. Aku benar-benar tidak menyukaimu, dasar manusia anjing. Untuk mencegah Leng Qingqiu makan terlalu banyak, Guyan mengingatkannya. Ngomong-ngomong, jangan makan terlalu banyak di malam hari. 2 sudah cukup. Aku akan pergi setelah kamu selesai makan. Setelah mendengar ini entah kenapa Leng Qingqiu tanpa sadar memperlambat kecepatan makan puffnya. Dia tidak tahu mengapa dia melakukan itu dan di permukaan dia hanya mendengus. Apakah aku perlu kau ingatkan kamu membuatnya terdengar seperti aku adalah tipe orang yang akan memakan semua camilan di depanku dalam satu tarikan napas. Jangan kamu. Guyan tersenyum penuh arti tetapi tidak mengatakan apapun. Dia tidak ingin berdebat saat ini. Wow, istriku sangat cantik. Dia terlihat sangat cantik bahkan ketika dia makan dengan tenang. Itu sangat bagus. Untukmu. Saat ini, Leng Qingqiu mengambil sepotong kue sus dan menyerahkannya kepada Guyan dengan wajah. Kamu juga makan? Guyan tertegun sejenak, lalu mengambilnya dan menggigitnya, matanya berbinar gembira. Enak, pantas menjadi kue sus kelas atas. Leng Qingqiu merasa berdaya ketika mendengar ini dia tanpa sadar berkata dengan gembira. Oh, ini dianggap puff kelas atas, kamu belum pernah mencicipi ya? Tapi saat dia berbicara, dia terdiam. Guyan juga menyadari ini dan untuk sesaat ruangan menjadi sunyi. Waktu berlalu menit demi menit dan Guyan menatap Leng Qingqiu yang akhirnya selesai memakan puff. Dia menghela napas panjang lalu berdiri dan menepuk bahu Leng Qingqiu dengan lembut. Maaf Qingqiu, aku pergi duluan. Terlalu banyak hal terjadi hari ini dan pikiran Leng Qingqiu pasti sedang kacau. Sebaiknya aku pergi dulu dan membiarkannya tenang sendirian. Guyan percaya dan mempercayai Leng Qingqiu, seorang wanita yang bisa mengatur emosinya hanya dengan beberapa napas. Jika tidak mungkin untuk mempraktikkan Bing Xinjue dengan sempurna dalam karya aslinya. Melihat Leng Qingqiu tidak menanggapi, Guyan menghela nafas ringan, berdiri, dan berjalan menuju pintu. Ayo pergi, apakah kita akan pergi? Leng Qingqiu menyadarinya terlambat dan mengepalkan tangannya. Dia sudah selesai memakan puff itu sejak lama, meskipun dia sudah berusaha memperlambatnya sebanyak mungkin.
Menjilat bibirnya, Leng Qingqiu juga mendengar suara Guyan bangun dan berjalan ke pintu. Tanpa sadar, suara dingin khas Leng Qingqiu sampai ke telinga Guyan. Seperti seluruh tubuh Guyan bergetar hebat dan dia menoleh tajam untuk melihat Leng Qingqiu. Kemudian aku mendengar orang lain berkata dengan tenang, aku suka rasa puff ini tapi aku lebih suka yang kubuat di rumah. Guyan, kamu adalah juru masak yang hebat, masak saja untukku lain kali. Apa, benarkah itu? Guyan tidak tahu mengapa dia merasa lega. Dia tersenyum dan berkata oke. Klik. Pintu tertutup dan Guyan pergi. Dia duduk kembali di mobil mewah, menyandarkan kepalanya di bantal mobil dan meletakkan tangannya di dadanya. Ekspresi bahagia muncul di wajahnya. Untungnya His Fortunately Qingqiu tidak mengatakan dia menyukaiku. Jika tidak, aku akan mati mendadak di tempat karena detak jantungku yang cepat. Hanya, biarkan objek cinta murni sepertimu poin plus 1 0W. Jika saya menyukai Puff Wheel, apakah saya akan mendapatkan banyak? Guyan sedikit bingung, sepertinya Qingqiu sangat menyukai makanan manis. Jadi dia harus menunjukkan gigi manisnya lain kali. Merasakan energi cinta murni yang kuat antara pembawa acara dan Leng Qingqiu, ding teknik cinta murni telah berevolusi. Ditingkatkan ke tahap kedua teknik cinta murni. Silakan periksa sendiri situasi spesifiknya. Guyan. Benda ini bisa berevolusi. Apa kau pikir kau ini Pokemon? Sisi lainnya. Ini adalah penelitian. Leng Qingqiu menutupi wajahnya dengan tangannya dan wajahnya merah pada saat itu. Sudah keluar. Suara Leng Qingqiu bergetar. Namun untungnya istilah lain ditambahkan di akhir untuk mencegah Guyan menjadi curiga. Selanjutnya. Mengatakan aku menyukaimu tidak berarti aku benar-benar menyukai Guyan. Kompensasi ini hanyalah kompensasi yang diberikan kepada Guyan karena telah mengambil keluarga Gu. Hanya mengatakan aku menyukainya bisa membuatnya senang jadi aku secara alami bersedia melakukan hal mudah ini. Benar sekali, aku tidak akan menyukai Guyan sama sekali. Leng Qingqiu sangat percaya diri tentang ini. Sambil menyenandungkan lagu balon pengakuan yang dinyanyikan Guyan untuknya, Leng Qingqiu membolak-balik buku dengan gembira seperti biasa. Ngomong-ngomong, aku harus meminta Linger membantuku menyalin salinan dari Light Years Away. Meskipun dia hanya pria malang yang dimanfaatkan olehku, dia bernyanyi dengan cukup baik. Leng Qingqiu menggoyangkan kakinya dengan suasana hati yang baik. Bab 97 tahap kedua teknik cinta murni evolusi bawaan. Gu Jialing di ranjang besar empuk senilai 2 juta. Guyan memeriksa teknik cinta murni yang telah berevolusi. Kenapa kamu menggunakan kata evolusi? Apakah sistemmu benar-benar serius? Guyan mengeluh sambil membuka kolom pengantar teknik cinta murni. Universe Pure Love Gong, fase 2. Universe Pure Love Gong Fa hanya melakukan hal-hal cinta murni Anda dapat merangsang energi cinta murni. Energi ini dapat membersihkan meridian Master Gong Fa terus-menerus menyehatkan tubuh membuatnya semakin kuat. Dan pelajari hal lain dengan setengah upaya. Ini adalah akhir dari pengantar tahap pertama teknik cinta murni. Jadi, perubahan lain apa yang ada di fase 2? Memikirkannya, Guyan menunduk. Nilai energi cinta murni 122.353. Selain menukar barang di toko, energi cinta murni dari teknik tahap kedua juga dapat digunakan secara aktif oleh Master Teknik. Silakan cari tahu sendiri proses operasi spesifiknya. Tips teknik ini tidak dapat ditingkatkan melalui metode pelatihan normal. Itu hanya dapat ditingkatkan melalui interaksi antara host dan objek cinta murni untuk mengumpulkan bilah energi cinta murni. Kemajuan keterampilan tahap ketiga 1. Bang. Guyan menutupi wajahnya. Bagaimana bisa kamu membiarkanku menggunakan ini? Sebagai sistem, teka-teki macam apa menurutmu ini? Guyan menarik napas dalam-dalam. Dia hampir tidak bisa menahan diri ketika melihat sisi ini. Dia merasa bahwa sistem ini agak tidak lazim ketika dia pertama kali menyeberang. Tapi sekarang sepertinya itu benar sistem ini memang tidak sah. Tidak aku harus menahannya aku tidak bisa turun dari kapal bajak laut sistem ini lagi. Karena aku hanya bisa mengandalkan teknik cinta murni untuk melewati hidup ini maka. Kalau begitu, teruslah jangan remehkan ikatan cinta suci kita. Bahkan tidak ada perkenalan yang normal. Guyan meluncur turun dengan cepat. Dia benar-benar ingin bertanya tentang kondisi mental sistem anjing ini. Setelah menyelesaikan banyak perkenalan tahun kedua. Akhirnya dia melihat sesuatu yang berguna. Tahap kedua latihan ini dapat menunjukkan nilai anti cinta murni setiap orang. Semakin tinggi resistensi terhadap cinta murni, semakin tinggi energi cinta murni yang dikonsumsi oleh host pada pihak lain. Guyan perlahan bertanya sebuah pertanyaan nilai anti cinta murni. Dunia macam apa ini bahkan ada istilah yang disebut nilai anti cinta murni. Sudahlah Guyan menarik napas dalam-dalam dan bangkit dari tempat tidur. Karena menurut penjelasannya, saya dapat secara aktif menggunakan energi cinta murni, maka mari kita coba. Bisa dia melihat tangannya? Bagaimana saya harus menggunakannya secara aktif? Guyan memikirkannya dan tiba-tiba teringat saat dia memecahkan marmer dengan satu pukulan di aula perjamuan. Merentangkan tangannya dan mengepalkannya menjadi tinju. Guyan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin jika aku hanya berpikir untuk membuat diriku lebih kuat, maka aku akan menjadi lebih kuat, kan? Detik berikutnya. Sebuah suara pengingat muncul di benaknya. Konsumsi 10W nilai cinta murni host telah memperoleh tahap awal kultivasi Xiantian. Nilai cinta murni yang dibutuhkan untuk tahap tengah kultivasi Xiantian tidak cukup sehingga peningkatan terganggu.
Gu Yan. Hei, tidak mungkin, tidak mungkin. Gu Yan sedikit tidak percaya. Dia melompat di tempat dan menemukan bahwa tubuhnya tampak menjadi lebih ringan. Dia mengepalkan tinjunya lagi dan sepertinya merasakan kekuatan tambahan di tubuhnya. Dia terkejut. Ini adalah peningkatan. Nilai cinta murni ini memiliki efek ini. Apa-apaan ini? Apakah ini sesuatu yang seharusnya ada di dunia seni bela diri tingkat? Anda harus segera meminta maaf kepada para pejuang yang telah bekerja keras untuk berlatih. Panggil. Gu Yan menarik napas dalam-dalam, segala sesuatu telah sampai pada titik. Dia melihat keluar jendela, matanya ingin mencoba. Bagaimanapun, dia memutuskan untuk mencoba situasinya saat ini terlebih dahulu. Dengan demikian, sebuah legenda aneh menyebar di distrik Villa Tian Hudong malam itu. Mereka mengatakan bayangan gelap melintas di dekat jendela di lantai 5 rumah mereka. Namun, setelah memeriksa rekaman pengawasan, mereka tidak menemukan jejak orang itu sama sekali. Hari berikutnya, Gu Yan terbangun. Dia mengucek matanya dan menatap orang yang berdiri di samping tempat tidurnya dengan ekspresi tak berdaya. Agak bingung, ayah, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak pergi bekerja di perusahaan? Gu Tianming memandang Gu Yan yang tampak seperti tidak peduli tentang apapun dan langsung marah. Dia berkata dengan suara berat. Apakah kamu memukuli sebagian besar tokoh penting di kota Jianghai tadi malam? Mendengar ini, Gu Yan menguap dan berkata dengan acuh tak acuh. Oh, seandainya aku tidak memukul mereka, mereka datang sendiri padaku. Kalau begitu, ini masih perkelahian. Setelah mengonfirmasi balasan, Gu Tianming merasa sedikit sakit kepala, tidak masalah jika dia mengalahkan orang-orang dari keluarga kecil lainnya. Tetapi yang paling penting adalah dia benar-benar mengalahkan putri sulung keluarga Yan. Ini agak merepotkan karena pihak lain tidak lebih buruk dari keluarga Gu mereka. Sekarang keluarga Yan telah memimpin dan mengumpulkan sebagian besar keluarga di kota Jianghai untuk meminta penjelasan yang membuatnya sakit kepala. Alhasil, penghasutnya tidur dengan sangat nyenyak. Gu Tianming memandang Gu Yanot, tahu apakah dia telah memikirkan sesuatu dan menghela napas. Bagaimanapun, masalah itu telah saya tekan. Mereka ingin kamu meminta maaf, tetapi wajah Gu Tianming penuh dengan kebanggaan dan cemoohan. Putra Gu Tianming memukuli orang, jadi aku akan melihat siapa yang berani melakukan apapun padamu. Gu Yan mengangguk setelah mendengar ini. Oh, yes. Mulut Gu Tianming berkedut dan dia merasa bahwa semua usahanya sia-sia, jadi dia duduk di samping tempat tidur Gu Yan dan berkata kepadanya dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan, ayah tidak menyalahkanmu karena memukul seseorang. Jika aku benar-benar menyalahkanmu, maka ayah tidak akan peduli padamu lagi. Pada titik ini, Gu Yan menyela dan berkata, maaf, mereka yang pertama kali menghina King Qiu saya. Jika saya tidak mempertimbangkan wajah Anda, saya akan memukuli semua orang yang menonton pertunjukan di perjamuan. Melihat Gu Yan berbicara dengan benar seolah-olah itu semua untuk kebaikannya sendiri, Gu Tianming merasa marah dan ingin tertawa pada saat yang sama. Dia membujuk, aku tahu kamu mencintai kekasihmu, tetapi pernahkah kamu memikirkan tentang pertemuan tahunan keluarga kita? Saat dia berbicara, Gu Tianming mengerutkan kening dan berkata, tahun ini adalah kesempatan terakhirmu. Xiao Yan, jika kamu diveto 3 kali berturut-turut, kamu akan kehilangan kualifikasi untuk mewarisi grup keluarga Gu. Ketika saatnya tiba, grup keluarga Gu yang begitu besar akan diserahkan kepada orang lain yang cocok setelah aku mati. Ketika Gu Tianming mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan Gu Yan. Tidak sampai sesaat, dia terkejut dan menatap Gu Yan dengan tidak percaya. Tunggu dulu. Gu Yan mengangguk seolah membicarakan sesuatu yang tidak penting. Yah, aku memang terlahir seperti ini. Juga, ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah pemungutan suara di pertemuan tahunan. Pada titik ini di bawah tatapan Gu Tianming yang agak linglung, Gu Yan tersenyum dan berkata, satu-satunya pewaris adalah aku. Gu Tianming memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia berulang kali memegang pergelangan tangan Gu Yan dan bergumam seharusnya tidak. Itu tidak akan terjadi. Bagaimana bisa bakat yang tidak berguna seperti itu dilatih hingga tingkat bawahan? Yang paling penting adalah, dia memandang Gu Yan dengan sedikit kebingungan. Apakah kamu tahu prajurit? Mendengar ini, Gu Yan berkata tentu saja. Sebagai putra sulung keluarga Gu, bukankah wajar jika dia mengenal seorang pejuang? Ngomong-ngomong, ayah, berapa banyak pejuang di keluarga kita? Bukankah hanya Lao Gao? Gu Tianming mendapati bahwa dia hampir tidak mengenali putranya di depannya. Dia menggelengkan kepalanya hanya bercanda, fondasi keluarga Gu dapat dianggap yang paling kuat di seluruh kota Jianghai. Berbicara tentang ini, Gu Tianming juga sangat arogan. Anda bisa mengatakan itu selama tidak semua keluarga di kota Jianghai datang untuk mengepung dan menekan keluarga Gu kita. Kalau begitu, Anda bisa yakin bahwa Anda akan menjadi putra sulung keluarga Gu selama sisa hidup Anda. Hei, tolong jangan memasang bendera aneh seperti itu. Bab 98, bagaimana cara menggunakan nilai cinta? Sudut mulut Gu Yan berkedut. Dalam novel aslinya, keluarga Gu benar-benar dikepung dan dibagi-bagi oleh protagonis Xiaolin dan semua kekuatan keluarga di kota Jianghai. Kembali ke kenyataan, Gu Yan mengangguk dan bertanya sambil tersenyum. Lalu ayah, bisakah kau meminjamkanku beberapa pengawal yang kuat? Persyaratannya tidak tinggi, hanya setingkat dengan Lao Gao. Mata Gu Tianming berkedut, dia batuk dan menepuk bahu Gu Yan. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata, jadi, menurutmu semua Grandmaster itu kubis? Aku paling banyak bisa memberimu 10 prajurit di tahap tengah Xiantian. Jangan khawatir, mereka semua adalah pejuang setia yang dilatih oleh keluarga Gu. Tidak ada masalah sama sekali dengan kesetiaan mereka. Aku tidak tahu apa yang akan kamu lakukan tapi... Gu Tianming menatap Gu Yan dengan serius. Jika kamu akan melakukannya, lakukanlah dengan bersih.
Setelah mendengar ini, Guyan menghela napas. Ini memang keluarga besar, kekuatannya meningkat beberapa kali dalam sekejap. Jadi dia mengangguk. Terima kasih ayah. Yah, baguslah kau mengerti bahwa ayah mencintaimu. Gu Tianming sepertinya memikirkan sesuatu ketika dia mengatakan ini. Jadi dia mengingatkannya lagi omong-omong jangan pernah berpikir untuk meminta para pembunuh bayaran membantumu mengancam orang-orang di keluarga kita yang bisa memilih. Pemungutan suara untuk keluarga Gu ini melibatkan banyak hal. Jika seseorang mengetahui bahwa kamu curang, kamu akan mendapat masalah. Guyan mengangguk oke ayah, aku pasti tidak akan membiarkan siapapun mengetahuinya. Gu Tianming mengangguk lega aku senang kamu mengerti. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening mengapa aku merasa ada sesuatu yang aneh dalam kata-kata itu. Lupakan saja, aku tidak percaya anak ini akan melakukan hal seperti itu. Jadi Gu Tianming berdiri dan berkata baiklah, sekarang aku sudah selesai berbicara denganmu, ayah akan pergi ke perusahaan, cari saja sesuatu untuk dimakan. Dia seharusnya ada di sini nanti. Oke terima kasih ayah. Setelah Gu Tianming pergi, Guyan berdiri dan bersiap untuk membersihkan diri. Pada saat yang sama aku berpikir dalam benakku, tidak, aku adalah seorang pria berkeluarga yang besar. Bukankah seharusnya jenis di mana aku membunyikan bel dan sekelompok pelayan datang bergegas untuk mendandani dan memandikanku? Jenis pakaian apa yang harus aku kenakan sendiri? Oh, ibu saya yang mengancam ayah saya dengan cara yang baik, menyuruhnya untuk tidak mempekerjakan pembantu atau semacamnya. Konon katanya itu akan menyesatkan anak-anak. Adapun status keluarga. Guyan menggelengkan kepalanya dengan emosi. Sepertinya hanya dia yang bisa menang. Status keluarganya akan selalu lebih tinggi dari King Qiu. Keluarga Leng. Acuh. Di ruang kerja, Leng King Qiu bersin ringan dan dia mendongak merasa sedikit bingung. Aneh. Apakah dia sakit? Leng King Qiu terdiam. Seharusnya tidak seperti ini. Dia tidak masuk angin sejak mulai berlatih ilmu sesat. Oh, berbicara tentang sihir. Leng King Qiu segera berjalan ke pintu ruang kerja dan menguncinya dengan bunyi klik. Selanjutnya, buka mata Anda dan letakkan telapak tangan kanan menghadap ke atas. Sebuah buku hitam legam muncul di tangannya. Kemudian jeritan melengking keluar dari buku itu. Leng King Qiu. Kamu akan mati dengan mengerikan. Leng King Qiu kamu akan menyesalinya. Dengarkan baik-baik suara itu adalah suara penguasa Istana Yama. Leng King Qiu tetap tenang dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu masih berbicara omong kosong meskipun kamu sudah mati. Jadilah makanan untuk kultivasiku. Begitu kata-kata itu diucapkan, suara melengking itu berhenti dengan tiba-tiba. Segera setelah itu, semburan asap hitam muncul di tengah buku dan menutupi mata Leng King Qiu. Aku benar-benar tidak ingin Guyan tahu tentang latihan sihir jahatku. Setelah sarapan sederhana, Guyan duduk di mobil mewah. Tuan, apakah Anda akan pergi ke keluarga Leng hari ini? Lao Gao duduk di kursi pengemudi dan menatap Guyan dengan aneh. Aneh sekali, mengapa Tuan Muda memberi orang perasaan yang berbeda hari ini? Guyan memikirkannya dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Tidak, aku mungkin tidak akan pergi ke keluarga Leng dalam beberapa hari ke depan. Karena dia punya rencana lain yang juga menyangkut pertemuan tahunan, dia berkata bahwa aku ke Tianfang dulu. Mengenai penggunaan nilai cinta murni, bukankah ada subjek eksperimen di sini? Lao Gao mengangguk. Oke Master. Dalam waktu kurang dari sesaat, mobil itu melaju ke tempat terpencil di kota Jianghai dan berhenti. Tempat ini sepi, jika harus dikatakan, ini adalah kuburan massal. Ruang bawah tanah keluarga Gu ada di sini. Guyan melihat tempat ini dengan sedikit terkejut. Jalan di belakang membutuhkan pendakian. Lao Gao memimpin Guyan maju sambil mengangguk saat dia berjalan. Ya, Tuan, tempat ini terpencil dan tidak banyak orang akan datang ke sini. Yang paling penting adalah ketika Anda bertemu seseorang yang tidak Anda sukai di masa depan, akan lebih mudah untuk membuang mayatnya. Hei, tolong jangan mengatakan hal-hal menakutkan seperti itu. Aku bukan iblis, tidak perlu memberitahuku bahwa ini adalah tempat yang nyaman untuk membuang mayat. Guyan berkata bahwa Lao Gao benar-benar buruk dalam menilai orang. Kami datang ke daerah yang ditutupi dengan rumput liar. Lao Gao menghentakkan kakinya secara berirama di tanah bas. Lingkaran sihir muncul begitu saja di udara di tanah dan kemudian bas. Tubuh Lao Gao tenggelam ke dalamnya. Dia mengulurkan tangannya ke arah Guyan. Tuan. Yang terakhir tidak ragu dan mengambil tangan Lao Gao dan memasuki ruang bawah tanah keluarga Gu. Tetapi ketika keduanya memasuki lingkaran sihir menghilang lagi dan tempat itu menjadi penuh dengan gulma lagi. Tik-tok. Tik-tok. Di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab, seorang pria terikat dengan ekspresi. Di sebelahnya ada kerangka manusia mengenakan pakaian compang camping. Tianfang tahu bahwa dia sudah selesai dan kultivasinya sia-sia. Dikurung di sini lagi, dia tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Dia mendapat masalah karena dia mengira Long Zaitian dari Istana Raja Neraka adalah idiot sempurna. Tanpa disangka, dia telah bekerja sama dengan orang lain untuk menjebaknya di sini. Saat ini, klik-klik. Ketika dia mendengar langkah kaki, Tianfang terkejut, lalu dengan cepat menutup matanya dan pura-pura tertidur. Langkah kaki siapa itu orang yang menangkapku? Tianfang waspada. Sejujurnya, ingatan terakhirnya adalah ketika dia sedang berdiskusi dengan Long Zaitian. Dan kemudian, tidak ada apa-apa. Langkah kaki semakin dekat dan hanya berhenti di depan penjara tempat Tianfang dipenjara. Tuan, saya telah menghancurkan kultivasi Tianfang. Sekarang bahkan anak kecil berusia 3 tahun dapat menikamnya hingga mati dengan pisau.
Lao Gao mengingatkan dengan ramah. Apa Tuan Muda Yadi, kaulah orang yang menghancurkan kultivasiku. Kamu adalah anak kecil berusia 3 tahun jika aku bisa memulihkan kultivasiku. Hal pertama yang akan kulakukan adalah mengorbankan seluruh keluargamu. Gu Yan menatap Tian Fang yang berpura-pura tidur dan mengangguk dengan tenang. Kemudian dia menatap orang lain dan berkata dengan tenang. Tian Fang, beritahu aku di mana hewan peliharaan kecilmu berada. Saat dia berbicara, mata Gu Yan sedikit bersinar dengan lingkaran cahaya merah muda. Jika dilihat dari orang benar-benar dapat menemukan bentuk pentagram pada pupil Gu Yan. Adapun Tian Fang, hatinya membeku. Hewan peliharaan kecil dia tahu barang milikku itu. Tapi aku tidak akan pernah memberitahumu bahkan jika aku mati. Saat dia memikirkan ini, Tian Fang mendapati dirinya membuka mulutnya tak terkendali. Aku menyimpannya di dalam hati dan hanya akan mengeluarkannya saat aku membutuhkannya. Tian Fang membuka matanya karena terkejut dan menatap kedua orang di luar sel dengan ngeri. Ada apa mengapa saya mengatakan itu? Gu Yan mendengar ini dan sedikit mengangguk. Bagus sekali. Eksperimen itu berhasil. Itu seperti yang dia pikirkan. Melirik perintah sistem di depannya, dia tersenyum ringan. Nilai cinta murni ini luar. Untuk sementara mendominasi bentuk kehidupan Tian Fang menghabiskan 2000 poin cinta murni. Efek saat ini adalah 10 menit. Bab 99 Cakar Kontrak. Melihat perintah sistem, Gu Yan menunjukkan senyum yang tak dapat dijelaskan. Seperti yang dia duga, nilai cinta murni ini sangat berguna dan tidak hanya dapat membantunya meningkatkan kultivasinya. Bahkan hal-hal seperti ini bisa dilakukan. Setelah maju ke tahap kedua teknik cinta murni tadi malam, dia mulai mencoba menggunakan nilai cinta murni. Dan mencoba semuanya satu persatu. Contohnya, panggil King Qiu padaku. Lalu muncul sebuah perintah. Nilai cinta murni saat ini tidak cukup dan tidak dapat dilakukan, tetapi jika host sangat memintanya, sistem ini bukannya tidak mungkin membantu. Contohnya, buatlah prajurit kelas 3 di depan. Kemudian muncul perintah yang mengatakan tingkat keterampilan saat ini terlalu rendah untuk dilakukan. Ini membuat Gu Yan memahami satu hal yaitu seiring dengan meningkatnya tingkat tekniknya, dia bahkan dapat menciptakan kehidupan. Bagaimana kalimat itu berjalan? Kekuatanku sepenuhnya bergantung pada imajinasimu. Semakin murni cinta yang dia miliki, semakin banyak hal yang bisa dia lakukan. Tentu saja, hal terpenting adalah dia masih ingin bertanya apakah hal seperti itu benar-benar baik untuk muncul di dunia seni bela diri tingkat rendah. Bukankah itu terlalu tidak adil? Cinta ini pasti kekuatan cinta kan seperti yang diduga kekuatan cinta itu tak terbatas. Memikirkan hal ini, dia menatap Tian Fang yang tampak sangat gembira dan terkejut. Dia sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Oke, panggil keluar pria kecil yang lucu itu." Begitu kata-kata ini keluar. Ekspresi Tian Fang terkejut dan kemudian dia tanpa terkendali membuka pakaian di dadanya memperlihatkan bekas luka silang di dadanya. Tidak. Tian Fang berteriak dalam hatinya, aku tidak bisa terus seperti ini. Dia ketakutan dan berpikir nonotat adalah hal yang paling berharga bagiku. Lao Gao terdiam. Tunggu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa Tuan Muda bisa membuat Tian Fang begitu patuh? Detik berikutnya. Di bawah tatapan waspada Lao Gao. Gurgel. Gaji. Serangkaian suara aneh keluar dari dada Tian Fang. Terlebih lagi, dada Tian Fang semakin membengkak dan detik berikutnya. Fiu. Cakar hitam tajam menyembul keluar dari bekas luka silang. Kemudian, seperti kelopak bunga yang membuka, bekas luka salib perlahan menyebar ke segala arah. Plop. Jantung yang hidup berdetak di dada dan benda yang berada di atas jantung itu juga terpapar. Ada 3 cakar black sap dengan tekstur besi hitam dan masing-masing hanya sekitar 5 cm panjangnya. Mata Lao Gao tiba-tiba berubah saat dia maju selangkah dan berteriak, "Tuan, hati-hati, ini monster." Dia menatap waspada pada 3 cakar yang terbuka yang perlahan-lahan merayap keluar dari jantung. Aku terkejut karena ini adalah monster yang belum pernah kulihat sebelumnya, tetapi aku tidak mungkin salah tentang auranya karena itu adalah aura unik dari monster. Bau jahat ini pasti monster. Namun, yang paling mengejutkannya adalah mengapa seseorang berani memasukkan monster ke dalam hatinya. Lao Gao menatap Tian Fang dengan susah payah. Apakah semua pejuang sihir adalah sekumpulan orang gila? Tidak apa-apa Lao Gao. Gu Yan menepuk orang itu dengan lembut. Jangan terlalu gugup. Dia berjalan maju ke sel mengulurkan tangannya tersenyum pada 3 cakar yang tampak malu-malu dan berkata, "Apakah kamu ingin mengikutiku?" Bas pentagram merah muda di rongga mata perlahan berputar. Tian Fang berpikir dalam hati, "Hahaha, kau sungguh idiot. Aku tidak tahu bagaimana kau mengendalikan, tapi aku telah membesarkan ketiga cakar ini sejak mereka masih muda, jadi kesetiaan mereka secara alami tak perlu dikatakan. Bagaimana aku bisa mengikutimu hanya karena kau mengatakan sesuatu?" Detik berikutnya. Cir. 3 cakar iblis melompat keluar dari hati Tian Fang dengan gembira seolah-olah mereka telah bertemu dengan tuan mereka dan Sesaat Tian Fang terkejut. Dia berteriak keras, "Mustahil." Wajah Lao Gao sangat jelek saat ini. Dia melihat 3 cakar di telapak tangan Gu Yan dan berkata dengan susah payah, "Tuan-tuan, apakah Anda ingin memelihara mereka? Tis-tis ini terlalu berbahaya." Gu Yan menggoda cakar ajaib di telapak tangannya dan mengaitkan ujung bawah cakar ajaib dengan punggung tangannya. Pihak lain membungkuk dengan nyaman seperti anak kucing.
Mendengar kata-kata Lao Gao, Guyan menoleh untuk melihat pihak lain, mengangguk dan berkata baiklah, jangan khawatir, tidak akan ada bahaya. Setelah semua, kontrak permanen untuk bentuk remaja dari 3 cakar kehidupan, menghabiskan 20.000 poin cinta murni. Well after Ali spend 20.000 poin cinta murni untungnya, resistensi lawan terhadap nilai cinta murni tidak cukup tinggi dan levelnya relatif rendah. Jadi hanya nilai cinta murni kecil ini yang dibutuhkan. Melihat panel dengan hanya 353 poin cinta murni tersisa, Guyan merasa sangat tertekan. Tapi semuanya sepadan. Guyan melihat ketiga cakar iblis di depannya. Dalam buku aslinya, benda ini adalah benda yang sangat bejat. Setelah kematian Tian Fang, benda ini menjadi iblis liar kesepian yang terus-menerus bersembunyi di kegelapan dan membantai serta membunuh makhluk yang lewat. Seiring waktu, cakar iblis 3 nyawa berevolusi menjadi dewasa dan ukuran setiap cakar meningkat hingga ukuran yang tak terbayangkan. Dan mereka bahkan mengembangkan kecerdasan. Beginilah cara deskripsi dalam buku aslinya. Cakar iblis 3 kehidupan berdiri dengan bangga di bumi menjulang tinggi, setiap cakar tinggi menembus langit seperti pilar. Memancarkan cahaya iblis yang kuat. Di permukaan cakar terdapat potongan jaringan lunak dan fleksibel yang tersebar tidak merata yang menumbuhkan mulut dan mata dengan berbagai ukuran. Saya tidak akan menjelaskannya secara rinci nanti karena deskripsi cakar ini di buku aslinya agak terlalu menjijikkan. Namun, ini juga memberitahu semua orang fungsi dari ketiga cakar ini. Yaitu, menyimpan jiwa makhluk dan menggunakan kekuatan makhluk hidup. Dalam buku aslinya terdapat mulut besar dan kecil, taring, dan mata yang tumbuh di tubuhnya. Faktanya, mereka semua adalah makhluk yang telah dimangsa oleh cakar Sanseng. Terlebih lagi, karena sifat khusus dari cakar iblis 3 kehidupan, ia hanya dapat mencerna tubuh makhluk yang dimangsa. Tetapi tidak dapat melahap jiwa. Dan itu tidak bisa melahap karena begitu jiwa dilahap, kekuatannya sendiri akan berkurang. Anda dapat memahaminya sebagai berikut. Permata atribut senjata dalam game hanya dapat dipasang dan dibongkar. Tetapi Anda tidak dapat secara langsung mengintegrasikan permata atribut dengan senjata. Untuk cakar iblis 3 kehidupan, jiwa makhluk yang dilahapnya adalah permata atribut. Dan itu adalah senjata yang perlu bergantung pada permata ini untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Pada akhirnya seperti yang diharapkan, kelompok protagonis yang dipimpin oleh Xiaolin menemukan kelemahan ini, membebaskan jiwa di tubuh cakar iblis Sanseng. Dan mengalahkan lawannya. Maka tak perlu dikatakan lagi. Menggabungkan beberapa detail yang ditemukan Guyan. Tampaknya ketiga cakar iblis ini secara khusus ditempatkan di alam liar oleh Leng Qingqiu untuk melahap makhluk dan tumbuh hingga sekarang. Karena dalam novel setiap kali protagonis mengalahkan musuh, adegan akan beralih ke Leng Qingqiu. Orang yang duduk di aula mencibir. Itu menarik, ini satu-satunya cara untuk membuatnya layak diburu. Kemudian, dia mengirim seorang jenderal yang sedikit lebih kuat untuk menghadapi protagonis dan memulai permainan kucing dan tikus. Guyan menghela napas ringan. Itu karena kalian tidak suka bekerja sama saat bermain dalam tim sehingga situasi yang terjadi kemudian terjadi. Bab 100 musuh Leng Qingqiu adalah musuhku. Tapi sekarang di sini aku datang. Guyan melihat cakar di tangannya dan berbisik. Mimikri. Detik berikutnya. 3 cakar iblis itu sepertinya mengerti arti guratan Guyan. Dalam sekejap mereka bercampur menjadi satu dan melilit jari Guyan secara langsung berubah menjadi cincin hitam. Tentu. Jepret. Puff. Bagian dalam cincin itu ditutupi dengan duri penghisap darah yang menempel kuat di jari Guyan. Cakar iblis juga membutuhkan nutrisi. Setelah melakukan semua ini, Guyan melirik Tian Fang yang memiliki ekspresi linglung. Pria ini adalah alat penting bagi Chen Yingyin untuk dengan cepat masuk ke departemen prajurit sehingga dia masih agak berguna. Dia menatap Lao Gao yang sedikit bingung dengan pemandangan di depannya dan berkata, "Ayo pergi Lao Gao, aku akan menjelaskannya kepadamu ketika kita masuk ke mobil." Oh, Lao Gao mengangguk dan melihat punggung Guyan saat dia berjalan keluar. Dia memiliki ekspresi yang rumit. Aku benar-benar semakin tidak mengerti Tuan Muda. Apakah Tuan Muda ini juga merupakan manifestasi dari kepribadian? Tidak peduli apapun. Lao Gao menarik napas dalam-dalam dan mengikuti Guyan. Melihat punggung orang lain, Lao Gao tidak bisa tidak memikirkan pertama kali dia bertemu orang itu. Hei orang tua, apakah kamu pengawal yang ayahku temukan untukku? Kamu terlihat sangat lemah. Pak tua, apakah Anda baik-baik saja? Oh, saya tahu. Saya mendengar dari ayah saya bahwa sesuatu terjadi pada istri Anda. Ini semua uang saku saya. Anda bisa menggunakannya. Lao Gao, bukankah aku juga anggota keluargamu? Jika kamu terus tertekan seperti ini, aku harus mencari pengawal baru. Tuan Muda, Anda orang yang sangat lembut. Lao Gao tersenyum tipis dan melihat punggung Guyan, apapun yang terjadi. Aku akan selalu melindungimu, Tuan. Untuk sesaat hanya Tian Fang yang tersisa di ruang bawah tanah. Cakar Maimi. Itu adalah teman terbaiknya yang tumbuh bersamanya, tetapi sekarang. Itu sebenarnya diambil oleh orang lain. Tidak. Tian Fang sangat marah hingga pingsan. Kembali ke mobil. Lao Gao terkejut meskipun dia sudah merasakannya sejak lama. Dia masih terkejut ketika dia benar-benar mendengar Tuan Muda mengatakannya sendiri. Dia masih tampak sangat terkejut, Tuan. Anda sebenarnya terlahir dengan itu. Ya ampun, itu tidak ilmiah.
Sejak Tuan Muda lahir, keluarga Gu menyimpulkan bahwa anak itu tidak memiliki bakat untuk menjadi seorang pejuang. Daripada membiarkan orang lain terkejut dengan dunia prajurit, lebih baik tidak memberitahunya dan membiarkannya menjadi orang biasa dengan ketenangan pikiran. Pada saat itu, semua orang menyimpulkan bahwa dia paling banter adalah seorang pejuang kelas 3. Tapi sekarang adalah malam bawaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, itu aneh bagiku juga. Tiba-tiba aku menjadi bawaan. Guyan berpura-pura berpikir, lalu menjawab dengan terkejut. Mungkinkah itu? Inilah kekuatan cinta. Apa-apaan kekuatan cinta itu? Lao Gao menarik napas dalam-dalam meskipun dia tidak mengerti apa yang dikatakan Tuan Muda tentang kekuatan cinta. Tapi itu hal yang baik bahwa Tuan Muda setidaknya bisa berlatih, keselamatannya sendiri sedikit terjamin. Memikirkan hal ini, dia bertanya lalu kemana kita akan pergi selanjutnya, Tuan? Kemana kamu akan pergi? Guyan memikirkannya dan dengan cepat meninjau pikiran-pikiran di benaknya. Pertama-tama, ada Shen Wan'er. Setelah mengamatinya di perjamuan, dia menemukan bahwa dia tampaknya memiliki lebih banyak interaksi dengan Xiaolin. Itu tampak sama seperti di buku aslinya, tetapi butuh terlalu banyak waktu di sini sehingga dia hanya bisa menunggu. Yang kedua adalah Wang Yulan, dia masih tinggal di rumah sakit dan plotnya belum mencapai titiknya. Jadi tidak perlu mengkhawatirkannya untuk saat ini. Selanjutnya adalah Chen Yingyin. Dia tahu tentang Departemen Prajurit dan akan segera bergabung dengannya. Saat itu saya akan memberinya pencapaian kinerja jadi tidak perlu khawatir untuk saat ini. Lalu ada Yan Qingqing, gadis M ini adalah yang paling mudah dihadapi. Tetapi dia tidak selalu dapat mengambil inisiatif dengannya, jadi tidak perlu khawatir tentang dia untuk saat ini. Akhirnya, ini Bai Qionglan, putri sulung keluarga Bai dan sahabat Leng Lingal. Dia memiliki setengah dari giok naga raja yang dia butuhkan, tetapi ini belum waktu yang tepat. Dia masih perlu menunggu simpul plot. Jadi dia tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah perhitungan ini, Guyan menemukan bahwa dia telah bertemu dengan 5 orang dari harem Xiaolin di novel aslinya. Terlebih lagi, kelima orang ini untuk saat ini tidak memiliki perasaan terhadap Xiaolin. Bagus sekali, ini adalah perkembangan yang tepat. Selama para selir ini tidak membawa terlalu banyak bantuan kepada Xiaolin, dia dan King Qiu akan lebih aman di tahap selanjutnya. Tidak, berapa banyak harem yang kamu miliki, Xiaolin? Orang ini pasti memiliki resistensi yang sangat tinggi terhadap cinta murni, kan? Guyan mengeluh dan berpikir pada saat yang sama. Sebenarnya, dia telah berpikir tentang apakah dia harus menjadi saudara dengan Xiaolin yang baru saja turun gunung. Tapi entah kenapa, setiap kali pikiran ini muncul di benaknya, dia merasa sangat mual. Awalnya dia tidak tahu kenapa, tapi setelah penampilan Mei Sue tadi malam dia sepertinya sudah menemukan beberapa hal dan tahu kenapa dia membenci Xiaolin. Dalam novel aslinya penulis tidak secara jelas menyatakan kekuatan mana yang bertanggung jawab atas pembantaian keluarga Leng. Tapi sekarang mata Guyan sedikit dingin. Menggabungkan karya aslinya dengan apa yang Leng Qingqiu lakukan sekarang, tidak sulit untuk menarik kesimpulan. Yaitu setiap kekuatan yang dikendalikan oleh Leng Qingqiu. Faktanya, mereka semua adalah salah satu kekuatan yang menyebabkan pemusnahan keluarga Leng saat itu. Mengapa kita perlu mengendalikan Istana Hades? Karena Istana Hades terlibat dalam pembunuhan seluruh keluarga. Mengapa menargetkan protagonis? Itu karena Istana Raja Naga juga terlibat dalam pembunuhan seluruh keluarga. Dan Xiaolin juga membunuh Leng Linger di novel aslinya. Mengapa menargetkan kelompok harem yang belum bertemu dengan protagonis Xiaolin? Itu karena kekuatan keluarga mereka pernah berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan keluarga Leng. Semua yang dilakukan Leng Qingqiu sebenarnya berkisar pada satu poin. Itu adalah balas dendam. Untuk balas dendam seseorang dapat mengabaikan semua kemanusiaannya dan untuk balas dendam seseorang dapat menyerahkan semua yang dimilikinya. Setelah mengetahui ini, Guyan menarik napas dalam-dalam. Karena semua orang adalah musuh Qingqiu, maka aku juga harus teguh. Dan ketika dia menemukan bahwa teknik cinta murni dapat memberinya kekuatan semacam ini, pikiran Guyan telah berubah. Tidak masalah apakah Leng Qingqiu bisa menjadi jahat seperti di novel aslinya. Tidak masalah apakah Leng Qingqiu akan menjadi lebih kuat atau tidak, ini sudah cukup baik. Guyan tidak ingin Leng Qingqiu menjadi orang yang berdarah dingin dan kejam dalam novel aslinya lagi. Qingqiu pasti sangat kesakitan karena intervensi saya telah menyebabkan dia tidak dapat membuat penilaian normal tentang sesuatu. Sama seperti saat ini di Aula Yama. Tapi itu tidak masalah. Guyan menutup matanya untuk menghilangkan tekanan dan berkata pergi ke nenek. Oke, Master. Mobil itu menyala dan Guyan perlahan membuka matanya. Matanya lebih tegas dan dingin dari sebelumnya. Dalam kehidupan ini, musuh Leng Qingqiu juga adalah musuhku. Bus Guyan memegang separuh liontin giok di tangannya. Biarkan aku menggunakannya. Istana Raja Naga. Bab 101 tiba di rumah keluarga Gu dan bertemu nenek dan kakek. Rumah keluarga Gu meliputi area sekitar 5 km persegi, ini adalah perkebunan pribadi keluarga Gu. Bangunan bertema manor ini terlihat seperti kastil Eropa kuno dan villa tepi danau seindah dongeng. Belum lagi berbagai danau kecil, lapangan golf eksklusif, gimnasium, kolam renang, dan lapangan tenis di taman. Itu tidak layak disebutkan di sini. Gudang anggur independen menyimpan anggur mahal dari seluruh dunia. Perpustakaan pribadi teater Del. Keluarga Gu memiliki hampir 1000 pelayan untuk tujuan ini. Boom! Lao Gao mengendarai mobil ke pinggiran manor. Melihat pintu semakin dekat dan semakin dekat, Lao Gao mengingatkan Gu Yan di barisan belakang.
Tuan, kami di sini. Setelah mendengar ini, yang terakhir juga mengamati pemandangan di depannya. Gerbang manor adalah gerbang besi besar, dan seluruh manor dikelilingi oleh tembok. Ada penjaga keamanan yang berjaga secara berkala di sepanjang dinding. Mereka semua adalah pengawal pribadi keluarga Gu. Para pengawal keluarga Gu juga memperhatikan mobil mewah yang mendekat. Seorang pengawal mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada Guyan dan yang lainnya untuk berhenti. Melihat adegan ini, Guyan menurunkan jendela mobil dan tersenyum lembut pada pihak lain. Saya datang mengunjungi kakek nenek. Sebagai putra tunggal dari kepala keluarga Gu saat ini, Guyan secara alami mengenal semua orang di sini. Meskipun dia bingung mengapa dia datang saat ini ketika itu bukan hari istimewa. Para pengawal yang mendapat berita itu secara alami mengangguk dan membiarkannya pergi. Oke, Tuan Muda. Sebuah mobil mewah melaju masuk. Datang ke tempat parkir terbuka di Manor. Didi. Guyan dan Lao Gao keluar dari mobil dan segera seorang pria berjas hitam datang dengan mobil kecil. Karena jauh dari bangunan utama Manor, ada orang khusus yang datang menjemput kami. Duduk di dalam mobil, Guyan melihat pemandangan di luar dan tidak bisa menahan nafas bahwa keluarga Gu sangat kaya. Karena keluarga Gu adalah keluarga teratas di kota Jianghai, Gu Tianming secara alami memiliki berbagai saudara kandung. Gu Tianming hanyalah yang terbaik di antara mereka, jadi dia terpilih sebagai kepala keluarga Gu saat ini. Tetapi semua orang tahu bahwa siapa orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas keluarga Gu hanyalah dua tetua keluarga Gu. Yaitu ayah dan ibu Gu Tianming serta saudara-saudaranya. Mengapa tidak masalah bahkan jika Guyan dieliminasi dengan 3 suara itu karena dia memiliki terlalu banyak saudara kandung. Hanya karena dia adalah putra Gu Tianming maka dia diberi prioritas untuk mewarisi keluarga Gu. Jika ditemukan bahwa dia tidak kompeten maka secara alami akan ada penerus berikutnya untuk dipilih. Seingatnya generasi muda keluarga Gu yaitu saudara dan saudari Guyan adalah orang-orang yang mampu. Bagaimanapun, mereka semua memandang rendah dirinya sebagai seorang pecut. Saya akan diejek dengan parah di setiap rapat tahunan. Apa-apaan dejavu perlakuan protagonis semacam ini? Guyan mengeluh bahwa dia tidak memiliki takdir untuk menjadi protagonis tetapi dia menyaksikan semua jenis hal tragis. Lao Gao melihat pemandangan yang lewat dan sedikit nostalgia muncul di matanya. Dulu dia adalah pengawal Gu Tianming di rumah besar ini dan sejak Guyan lahir dia telah menjadi pengawal Guyan. Bertahun-tahun telah berlalu dalam sekejap haha. Aku sangat merindukannya. Pengawal berpakaian hitam yang mengendarai mobil di depan tampak serius. Sebagai pengawal rumah keluarga Gu, mereka secara alami akan memverifikasi informasi identitas setiap tamu yang berkunjung. Identitas Guyan dan Lao Gao telah diselidiki dengan jelas ketika mereka berada kurang dari 10.000 meter dari rumah besar. Mereka setuju untuk membiarkannya masuk hanya setelah mereka mengetahui bahwa dia adalah cucu dari wanita tua keluarga Gu. Namun sebagai pengawal, dia juga merasa sangat aneh. Hari ini bukan hari yang istimewa dan masih ada lebih dari sebulan sebelum pertemuan tahunan. Mengapa Tuan Muda Gu yang memiliki pengalaman tidak menyenangkan dengan sekelompok tuan muda dan wanita muda di masa lalu datang ke sini? Oh, dia ingat bahwa tahun ini adalah kesempatan terakhir Tuan Gu jika dia diveto lagi. Kemudian dia akan kehilangan kualifikasi untuk mewarisi keluarga Gu. Memikirkan hal ini, pengawal itu tidak bisa menahan perasaan kasihan pada Guyan. Jika saja dia bisa sedikit lebih termotivasi. Aku khawatir aku tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Namun, bahkan jika Guyan tidak dapat mewarisi keluarga Gu, statusnya jauh lebih tinggi daripada pelayan seperti mereka. Mereka tidak akan sebodoh itu untuk mengejek dan merendahkan putra sulung keluarga Gu untuk hal bodoh seperti itu. Bangunan utama Manor itu terasa seperti kastil bagi Guyan. Gerbangnya diukir dari kayu ek tebal dengan patung singa batu berdiri di kedua sisi gerbang dengan ukiran yang indah. Setelah memasuki gerbang, Guyan mendapati dirinya berada di aula yang luas. Lampu gantung yang indah tergantung dari langit-langit aula yang menyoroti mural-mural tinggi dan menawan. Dan seseorang sudah menunggu Guyan di sini. Seorang wanita dengan pakaian pelayan dengan rambut menutupi mata kirinya sedikit menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan, orang dewasa sudah lama menunggumu. Silakan ikuti saya. Guyan melirik pihak lain dan mengangguk. Oke. Lao Gao ingin pergi dengan Guyan. Namun, pelayan itu memandang Lao Gao dengan tenang. Orang dewasa hanya ingin melihat Tuan Muda Tuan Gao bisa berjalan-jalan di Manor sesuka hati. Mendengar ini Lao Gao melirik Guyan yang mengangguk. Lao Gao membungkuk sedikit. Oke Tuan Muda saya akan menunggu Anda di bawah. Mengikuti pelayan menaiki tangga spiral, Guyan tiba-tiba bertanya, mengapa kita tidak punya lift di sini? Bukankah ini melelahkan? Pelayan yang berjalan di depan berhenti ketika mendengar ini, jelas dia tidak menyangka tuan muda yang tidak berguna ini akan menanyakan pertanyaan ini. Di permukaan dia berpura-pura tersenyum dan berbalik dan berkata Tuan, ini adalah gaya dekorasi favorit orang dewasa. Memasang lift akan merusak suasana dekorasi klasik ini. Guyan mengangguk dan berkata dengan lembut. Setelah sekian lama, keduanya tiba di lantai 6 yang sangat luas dan koridornya memanjang ke depan. Pelayan itu berjalan maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat pelayan di depannya, Guyan tiba-tiba mempercepat langkahnya dan menyusulnya. Bahu ke bahu yang terakhir mengerutkan kening tanpa sadar. Guyan sepertinya tidak memperhatikan ini dan bertanya ngomong-ngomong, aku belum menanyakan namamu, siapa namamu?
Setelah pelayan itu berpikir sejenak, dia tersenyum dan menoleh ke Guyan dan berkata, nama saya Suehwa, studi favorit orang dewasa ada di depan. Orang dewasa ada di dalam. Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan mempercepat langkahnya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Ini benar-benar menjijikkan. Dia memang tidak sebaik tuan muda tertua dalam setiap aspek, tetapi mengapa pria seperti ini mendapat prioritas dalam warisan? Hanya karena kejeniusan ayahnya, ini benar-benar tidak adil bagi tuan muda. Kepingan salju. Setelah mendengar nama ini, Guyan tampak sedang memikirkan sesuatu dan sedikit ketidakpedulian muncul di matanya. Melihat punggung orang lain, Guyan berpikir dalam hati, ini seperti di buku aslinya. Dalam novel aslinya, pelayan ini sebenarnya adalah kekasih rahasia saudara laki-lakinya, Gu Ziwa. Sejak Guyan kehilangan kualifikasinya untuk menjadi pewaris dan menjadi bingung. Gu Ziwa telah berpikir untuk mewarisi keluarga Gu dan menjadi kepala keluarga sesegera mungkin. Baru setelah dia menemukan bahwa patriark tua dan keluarganya lebih memilih untuk tidak memilih pewaris dan membiarkan Gu Tianming terus menjabat sebagai kepala keluarga. Hatinya terpelintir, jadi dia mencari bantuan seorang pria misterius dan meminta Suehwa, yang telah melayani dua patriark tua, untuk membius keduanya dan membunuh mereka. Untuk sementara waktu keluarga Gu berada dalam kekacauan dan kemudian Guyan dan Lao Gao dicegat dan dibunuh oleh Xiao Lin. Gu Tianming benar-benar hancur. Gu Ziwa juga berdiri lagi saat ini dengan bantuan pria misterius dan keluarga lainnya. Dan bahkan berkolusi dengan Xiao Linto untuk bersama-sama mengepung dan menekan seluruh keluarga Gu. Selama periode ini Suehwa selalu menaati perintah kekasihnya, Gu Ziwa, dan selalu berfantasi bahwa ketika mereka mengambil alih keluarga Gu, mereka akan hidup bersama selamanya. Sayangnya, pada saat-saat terakhir, pria misterius itu muncul dan menghancurkan. Ya, itu benar, pria misterius yang memberi Gu Ziwa racun dan menginstruksikan Gu Ziwa untuk menghancurkan keluarga Gu dari dalam. Itu adalah Leng Qingqiu. Dia adalah orang yang paling diuntungkan dari pembantaian keluarga Gu. Karena pada saat itu sebagian besar keluarga di kota Jianghai sudah menjadi miliknya. Tujuannya sangat sederhana, dia ingin kekuatan finansial dari semua keluarga di kota Jianghai untuk memperluas dirinya. Ini akan menjadi satu-satunya cara untuk membalas dendam. Pada saat itu Leng Linger sudah meninggal, jadi Leng Qingqiu sudah benar-benar menjadi jahat. Dia tidak peduli tentang apapun dan hanya berpikir tentang balas dendam. Setelah akhirnya memanfaatkan Gu Ziwa, dia membunuh kedua pria itu. Cara dia meninggal juga sangat tragis. Seolah-olah Leng Qingqiu hanya melirik mereka berdua dan mereka meledak menjadi bubuk. Setelah memikirkan semuanya, Guyan secara alami tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Suehwa dan Gu Zihua. Pertama, kamu belum pernah mengalami masa lalu yang tragis, dan kedua, kamu belum pernah lapar atau kedinginan, dan kamu belum pernah tidak puas dengan dunia. Bahkan keluarga Gu memperlakukanmu dengan baik. Akibatnya, kamu masih melakukan hal yang menjijikkan seperti melahap kerabat dan gurumu sendiri, yang benar-benar membuat Guyan jijik. Namun, bukan tidak mungkin untuk memanfaatkan otak cinta ini. Guyan mengangkat sudut mulutnya sedikit, seolah-olah dia telah memikirkan rencana yang hebat. Bab 102 Anda dapat menyimpannya untuk diri sendiri, kecuali saat berjalan di sepanjang koridor, keduanya sampai di pintu ganda. Dong-dong. Suehua mengetuk pintu dengan lembut. Tuan muda Sirde ada di sini. Detik berikutnya. Klik. Seorang pria tua berseragam kepala pelat. Dia melihat Guyan sekilas dan senyum ramah muncul di wajahnya. Tuan, Anda di sini. Saat dia mengatakan ini, lelaki tua itu minggir dan berkata, wanita tua dan majikan sudah lama menunggu. Guyan mengangguk dan kemudian masuk. Suehua juga ingin ikut masuk, tetapi sayangnya lelaki tua itu mundur dan menutup pintu setelah Guyan masuk. Dia menghentikan Suehua dan berkata dengan ramah, tuan dan istrinya hanya ingin bertemu dengan tuan muda. Saat dia mengatakan ini, dia menunggu dengan hormat di dekat gerbang. Suehua tetap tenang tetapi mengepalkan tinjunya dengan erat. Betapa kejinya mengapa pecundang seperti itu bisa menerima begitu banyak dukungan dari tuan dan nyonya. Jelas bahwa bahkan tuan muda pun tidak dapat menikmati perlakuan semacam ini. Meskipun dia berpikir begitu dalam hatinya, dia tentu saja tidak akan menunjukkannya di permukaan. Setelah membungkuk sedikit kepada orang tua itu, dia berbalik dan pergi. Masuk ke ruang kerja. Hal pertama yang menarik perhatian Anda adalah jumlah buku yang berlebihan yang memenuhi rak buku. Selanjutnya datanglah dua pria tua yang duduk di dekat ambang jendela. Seorang pria duduk di meja, wajahnya penuh kerutan, rambut abu-abunya mengungkapkan perubahan waktu, tetapi mata tajamnya berkilau dengan tekad. Jari-jarinya dengan lembut membolak-balik buku itu dan dia sepertinya tidak menyadari kedatangan Guyan. Wanita tua itu duduk di seberangnya dengan mata yang dalam dan penuh toleransi, tangannya dengan lembut membelai halaman-halaman literatur kuno. Guyan berjalan mendekat secara alami dan duduk di kursi kosong. Pria tua itu bertanya tanpa melihat ke atas, suaranya mantap dan kuat. Mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk datang menemui kami berdua orang tua? Bukankah kamu mengatakan tahun lalu bahwa kematian tidak akan pernah? Sepertinya ada sedikit ketidaksenangan dalam suaranya. Wanita tua itu tersenyum lembut, mengangkat kepalanya dan menatap Guyan dan berkata dengan lembut, Xiaoyan, apa yang terjadi? Ketika dia melihat Guyan, atau lebih tepatnya ketika dia melihat benda yang tergantung di lehernya, dia tertegun. Raja Naga Giok. Bagaimana bisa ada di Xiaoyan? Guyan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, aku hanya kebetulan lewat di sini dan tiba-tiba ingin mengunjungi kakek nenekku, jadi aku datang ke sini.
Madam Gu mengangguk ramah. Jadi, bagaimana kalau kita makan malam bersama? Kemudian dia menepuk kursi kosong di sebelahnya dan berkata, ayo duduk di sini, nenek, biar nenek melihatmu dengan baik. Oke. Guyan duduk dengan patuh. Waktu berlalu menit demi menit dan Nyonya Gutua menarik Guyan dan menatapnya dengan ramah. Akhirnya dia mengangguk Wela sedikit lebih dewasa dari tahun lalu. Apakah itu karena gadis dari keluarga Leng? Begitu kata-kata ini keluar, Guyan sama sekali tidak terkejut bahwa mereka mengetahui hal ini. Tuan Gu mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Guyan. Terutama ketika dia melihat liontin giok yang tergantung di leher Guyan meskipun dia terkejut di dalam hatinya, dia masih mendengus dingin di permukaan. Kamu ragu-ragu bagaimana kamu bisa tidak tahu malu? Gu Tianlong diam dulu. Nyonya Gu memelototinya dengan ramah lalu meraih tangan Guyan menatap matanya dan bertanya dengan ramah apakah kamu benar-benar menyukai gadis dari keluarga Leng? Guyan menjawab dengan serius dalam hidup ini aku hanya mencintai Leng Qingqiu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkannya meninggalkanku. Ketika Nyonya Gu mendengar ini, jejak rasa kasihan muncul di matanya. Sayang sekali, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut meraih liontin giok yang tergantung di leher Guyan. Pikirannya penuh dengan pikiran dan dia sepertinya mengingat adegan tahun itu. Sungguh takdir yang kejam. Cucunya sendiri secara tak terduga menjadi pewaris istana Raja Naga. Dan orang yang dicintainya adalah Leng Qingqiu dari keluarga Leng. Nyonya Gu meletakkan liontin giok itu dan menghela nafas pelan Xiao yang kehidupanmu di masa depan tidak akan mudah kamu harus memikirkannya dengan matang. Guyan mengangguk mendengar ini saya mengerti nenek. Gu Tianlong melirik liontin giok di leher Guyan dan menghela nafas dalam hatinya. Dewa ini benar-benar tidak tahan dengan keberuntungan Xiaoyan. Dia dipilih oleh Istana Raja Naga untuk menjadi pewaris dan mampu berlatih. Tetapi akhirnya jatuh cinta pada Leng Qingqiu dari keluarga Leng. Ini adalah nasib yang buruk. Nyonya Gu merasakan tekad Guyan sehingga dia berkata baiklah, kamu keluar dulu, Ziwa juga ada di Manol. Kalian berdua bersaudara sudah lama tidak bertemu. Anda bisa berbicara lebih banyak, Gu Ziwa. Memikirkan hal ini, Guyan berdiri dan berkata, baiklah, nenek. Kemudian dia menatap guru Gu dan berkata kakek, aku pergi. Mendengus. Meninggalkan ruang kerja. Setelah menyapa lelaki tua yang menunggu di pintu, Guyan berjalan menuruni tangga. Dia memainkan liontin giok yang tergantung di lehernya dan bayangan kepingan salju terlintas di benaknya. Sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk sedikit terangkat. Baiklah, mari kita coba keberuntunganku. Dan setelah Guyan pergi, suasana di ruang belajar juga menjadi sedikit berat. Gu Tianlong berkata dengan suara berat, Xiaoyan telah menjadi pewaris Istana Raja Naga. Ini juga merupakan hal yang baik untuk keluarga Gu kita. Dikabarkan bahwa Istana Raja Naga hanya mengenali liontin giok dan bukan orang. Ketika Raja Naga Jade dan Raja Naga Jade digabungkan menjadi satu, Xiaoyan akan dapat. Begitu keluarga Gu dan Istana Raja Naga menyatukan kekuatan mereka, seluruh Tiongkok akan terkejut. Hanya saja, keluarga Leng adalah masalah besar di sini. Seharusnya mereka berdua tidak bersama. Madam Gu tersenyum lembut ketika mendengar ini dan menggelengkan kepalanya. Tianlong, apakah kamu melupakan sesuatu? Kenapa keluarga Gu tidak ikut serta dalam operasi pengepungan dan penindasan itu saat itu? Bukankah kamu paling memahaminya dengan baik? Gu Tianlong terdiam. Setelah jeda, dia membela diri. Lagi pula, pertunangan masa kecil itu terjadi ketika aku minum dengan pria tua dari keluarga Leng. Itu saja. Nyonya Gu menyela, senyum di wajahnya. Mungkin ini disebut takdir. Percayalah Xiaoyan, aku bisa melihat bahwa dia telah berubah. Gu Tianlong tetap diam dan bergumam jadi bagaimana mungkin orang tua itu mengenali anak ini sebagai pewaris Istana Raja Naga. Dia sepertinya menyadari bahwa orang yang duduk di hadapannya memiliki raut wajah yang buruk. Jadi dia menambahnya, aku tidak mengatakan bahwa Xiaoyan tidak mampu. Aku hanya tidak percaya bahwa Istana Raja Naga sebesar itu akan diserahkan kepada Xiaoyan kita. Madam Gu tersenyum dan berkata siapa tahu mungkin ini adalah takdir dan keberuntungan. Lagi pula Xiaoyan yang awalnya diuji memiliki bakat hampir nol sebenarnya telah berkultivasi ke tingkat bawahan. Ya, apa yang kamu maksud dengan rapat tahunan tahun ini? Gu Tianlong meletakkan buku di tangannya dan menatap orang di hadapannya. Keluarga Gu mengadakan pemungutan suara yang menyatakan bahwa setiap orang akan memberikan satu suara untuk memilih ahli waris. Tetapi pada kenyataannya keputusan akhir masih di tangan mereka berdua. Semua orang yang berpartisipasi hanya ada di sana untuk memberikan referensi bagi mereka berdua. Nyonya Gu memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Mari kita amati sebentar. Di dalam sebuah ruangan, karena kepingan salju yang tidak bahagia itu datang ke tempat bahagianya lagi. Dia dengan tenang mengusir para pelayan lain yang hadir. Oke, biar aku bereskan di sini, kalian boleh pergi sekarang. Oke, Snowflower sama. Ya, Pak. Para pelayan sudah pergi. Pintu tertutup dan Suehua dengan cepat berjalan ke lemari. Setelah membukanya, pakaian mewah terungkap di dalamnya. Dia mengeluarkan kemeja ketat lengan pendek dan sedikit rasa malu seperti seorang gadis muda yang sedang jatuh cinta muncul di wajahnya. Dia perlahan membenamkan wajahnya di dalamnya Master Ziwa. Detik berikutnya, klik terdengar suara pintu didorong terbuka dan tembakan dilepaskan. Suehua gemetar seluruh tubuh dan melemparkan pakaian di tangannya ke tanah dengan panik. Segera setelah, sebuah suara bergema yang membekukan ekspresinya.
Oh, saya mendengar dari nenek saya bahwa saudara laki-laki saya juga berada di Manor hari ini, jadi saya ingin datang dan menemuinya. Lihat apa? Dengarkan suara ini. Sue Hua menoleh dan melihat dengan tidak percaya. Tuan muda tak berguna itu tidak lagi memiliki kelembutan di wajahnya seperti saat pertama kali mereka bertemu. Dia berjalan ke arahku dengan ponsel di tangan dan ekspresi masam di wajahnya. Boom! Ah! Gu Yan mendorong Sue Hua ke lemari dan Sue Hua menjerit ketakutan. Hei, apa yang dilakukan seorang pelayan di kamar tidur majikannya? Jika kakek nenekku tahu bahwa kamu berkomplot melawan saudaraku. Menurutmu apa yang akan terjadi? Kata-kata ancaman Gu Yan sampai ke telinga Sue Hua. Terutama ketika pihak lain menunjukkan foto dirinya dengan kepala terkubur di pakaian Gu Ziwa. Dalam sekejap wajahnya menjadi pucat dan seluruh tubuhnya lemas karena sangat ketakutan. Dengan bunyi gedebuk dia merosot ke tanah. Sue Hua mengangkat kepalanya dengan susah payah. Air mata berkilauan di sudut matanya dan suaranya sedikit bergetar. Jangan beritahu orang dewasa. Gu Yan menatap orang lain dan berpikir sejenak. Yah, kamu bisa merahasiakannya jika kamu mau. Bab 103 pewaris berikutnya haruslah aku. Kamu tidak ingin kakek nenekku tahu tentang ini kan? Dia mengingat dalam benaknya apa yang Gu Yan katakan padanya belum lama ini. Sue Hua meninggalkan kamar tidur Gu Ziwa dengan wajah pucat. Mengapa ini terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang saya lakukan ditemukan oleh tuan muda tidak berguna ini. Ada bukti perbuatan jahatnya di ponsel pihak lain. Jika kedua orang dewasa itu melihatnya, maka semuanya akan berakhir. Tidak masalah jika dia hanya seorang pelayan, tetapi bagaimana jika kedua orang dewasa itu tahu bahwa dia dan Gu Ziwa sebenarnya memiliki hubungan? Maka Tuan Ziwa pasti akan terlibat. Jika Tuan Ziwa yang lembut seperti itu diusir dari rumah karena dia akan celaka. Jangan lakukan hal seperti itu. Dengan suasana hati yang gugup, Sue Hua berdoa dalam hatinya agar Gu Yan tidak memberitahu siapapun. Bagaimanapun, saya sudah berjanji kepada pihak lain bahwa saya akan mendengarkan. Hanya. Ketika dia memikirkan wajah Gu Yan, dia gemetar seluruh tubuh. Dan sangat takut Gu Yan akan melakukan sesuatu padanya yang akan membuatnya putus asa dan runtuh. Jika itu kasusnya, Sue Hua menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak, semua yang dia miliki adalah milik Tuan Muda Ziwa, tetapi, jika Tuan Muda yang tidak berguna itu benar-benar ingin dia melakukan sesuatu seperti itu. Apa yang harus dia lakukan? Jika itu Tuan Ziwa, apakah dia akan memaafkan dirinya sendiri karena menjadi seperti itu? Sue Hua mengepalkan tangannya dan turun dengan cemas. Di dalam manor keluarga Gu Yan dan Lao Gao sedang berjalan-jalan di sepanjang jalan setapak di hutan. Harus saya katakan bahwa jika tempat ini dibuka untuk umum, tempat ini pasti akan menjadi resor wisata tingkat 5A. Gu Yan melemparkan setengah potongan giok Raja Naga di tangannya dan bertanya kepada Lao Gao. Lao Gao, katakan padaku, apakah yang kulakukan ini begitu jelas? Apakah menurutmu sikap nenek dan kakek terhadapku akan berubah tahun ini? Bisa dibilang Lao Gao adalah orang yang paling dia percaya selain orang tuanya, jadi dia tidak akan merahasiakan apapun darinya. Lagi pula, di buku aslinya, pihak lain adalah orang yang menghalangi pukulan Xiaolin untuknya meskipun dia tahu dia akan mati. Lao Gao melihat giok Raja Naga yang dilempar-lempar dengan santai, mulutnya berkedut, matanya sedikit tertekan. Tuan. Tolong tenang, tidak ada bagian kedua dari benda ini. Adapun wanita tua dan yang lainnya. Bagaimana bisa seorang pelayan seperti saya menebak itu? Setelah mendengar ini, Gu Yan menggantung liontin giok di lehernya lagi. Sudut mulutnya sedikit melengkung dan wajah Sue Hua terlintas di benaknya. Dia terkekeh dan berkataku akan menebak dengan berani setelah hari ini kakek nenekku pasti akan mengenaliku sebagai pewaris berikutnya. Lao Gao sedikit terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu mengapa kamu berpikir begitu, Tuan? Bagaimanapun, Tuan Muda memberikan kesan yang sangat buruk pada orang-orang dalam 2 tahun terakhir. Meskipun situasinya lebih baik tahun ini, tidak jauh lebih baik. Setelah hampir semua tokoh terkemuka di kota Jianghai terkena dampak. Gu Yan menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini, mengulurkan tangannya dan mengangkat 4 jari. Karena, pikirkanlah, Lao Gao, meskipun aku punya banyak saudara kandung. Hanya ada beberapa orang yang bisa bersaing dengan saya atau bersedia menjadi pewaris. Yang pertama adalah saudara laki-laki saya, Gu Ziwa. Dia selalu ingin menjadi pewaris keluarga Gu. Atau lebih tepatnya semua orang berpikir bahwa jika ayah saya pensiun, dia akan menjadi pewaris berikutnya. Bagaimanapun, dia lembut dan berbakti kepada orang lain, dan dia juga telah mendirikan perusahaan teknologi dengan nilai pasar 1 miliar. Dia tampaknya orang yang paling cocok untuk menggantikan kepala keluarga Gu. Yang kedua adalah kakak perempuan saya, Gu Yunru. Dia memiliki gelar di bidang keuangan dari sekolah bisnis top dunia. Setelah lulus, dia dengan cepat menjadi elit di bidang keuangan. Dia memiliki visi bisnis dan keterampilan kepemimpinan yang sangat baik. Dia adalah generasi baru dari seorang yang jenius bisnis dari keluarga Gu. Semua orang menganggapnya sebagai nyonya Gu kedua. Yang ketiga adalah adikku Gu Yingying. Dia baru berusia 13 tahun, tetapi dia adalah seorang jenius serba bisa sejati. Dia telah memenangkan penghargaan internasional di bidang keamanan jaringan, keuangan, pemrograman komputer, lukisan, dan menulis lirik untuk Guzeng. Semua orang memanggilnya generasi baru Leng Qingqiu, tapi hei, dia tetap tidak sebaik Qingqiuku. Yang keempat adalah adik laki-lakiku, Gu Lingyi. Dia sepertinya tidak memiliki bakat khusus. Satu-satunya kelebihannya mungkin adalah dia yang paling disukai oleh kakek nenek. Dan di mata orang biasa, aku adalah pecundang tak berguna.
Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, sepertinya saya tidak memiliki kesempatan untuk menggantikan kepala keluarga Gu berikutnya. Hei, ada apa dengan ekspresi di wajahmu itu, Lao Gao? Mendengarkan apa yang dikatakan Guyan, ekspresi Lao Gao justru semakin tegang. Ekspresi ingin tertawa tetapi tidak bisa. Dia menarik napas dalam-dalam dan batuk ringan, Tuan, karena Anda tahu bahwa orang lain sangat luar biasa dan sangat kompetitif, mengapa Anda masih? Kata-kata itu belum selesai. Guyan menunjukkan senyum percaya diri di wajahnya. Dia mengangkat liontin giok di dadanya dan berkata kepada Lao Gao sambil tersenyum, bukan hanya karena giok Raja Naga di dadaku. Lagi pula, aku adalah putra Gu Tianming. Aku juga lebih baik dari keempat orang itu dalam hal kultivasi dan titik awal. Setelah mendengar ini, hati Lao Gao bergetar. Melihat Guyan yang memancarkan kepercayaan diri, dia tidak bisa menahan senyum dari lubuk hatinya. Hahaya ya, Tuan Muda memang putra dari seorang ahli. Tuan Muda akhirnya sadar, sudah beres, kan? Melihat Lao Gao mengerti, Guyan tersenyum dan berkata, oke, Lao Gao, jalan-jalan saja di sekitar Manor dan bersiaplah untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Yang terakhir mendengar, SMA Jianghai. Mei Sui bersembunyi di kegelapan dan diam-diam menunggu Leng Linger. Namun hari ini dia menemukan sesuatu yang aneh. Anak laki-laki yang menyukai Leng Linger itu tidak masuk kelas. Apa yang terjadi? Apakah dia dibawa pergi oleh orang-orang dari Sekte Xuanwu? Mei Sui waspada dan bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu majikannya tentang hal ini. Dan sisi Leng Linger. Bai Qionglan berbisik kepada Leng Linger, kakak Linger, apakah kamu menyadari siapa yang hilang dari kelas kita? Leng Linger yang sedang makan keripik kentang mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia mencoba memikirkannya kemudian menatap Bai Qionglan dengan kosong. Siapa? Mengapa? Bai Qionglan menghela napas, mengambil keripik kentang Leng Linger dan berkata, Deng Feng yang kamu tanyakan sebelumnya. Deng Feng, oh iya, aku rasa aku tidak melihatnya hari ini. Dia sakit dan mengambil cuti, tidak mengherankan. Leng Linger berkata dengan santai lalu melanjutkan makan keripik kentang. Dalam benaknya, dia mengeluh karena si brengsek Gu tidak datang untuk mengantarnya ke sekolah hari ini. Bai Qionglan tersenyum jahat ketika melihat ini. Oh. Aku pikir dia menyukaimu setelah kau membantunya mengusir Wang Zilin dan yang lainnya sebelumnya. Bukankah seharusnya dia tetap di kelas untuk melihatmu meskipun dia terluka? Mendengar ini, Leng Linger seperti ditusuk di belakang pikirannya dan dia meraih pipi Bai Qionglan dan berkata, Qionglan. Apakah kamu ingin mati? Jika saya mengajukan pertanyaan atau membantu seseorang, apakah mereka akan menyukai saya? Kakak ipar saya telah membantu saya berkali-kali jadi saya harus jatuh cinta padanya. Ketika dia mengatakan ini, mata Leng Linger tanpa sadar menjadi sedikit tidak wajar. Dia melepaskan daging pipi Bai Qionglan. Bagaimanapun, jangan terlalu banyak berpikir. Bai Qionglan menutupi bagian yang terluka dan meratap. Aku hanya mengatakannya dengan santai, kenapa kamu begitu cemas, Kak Linger? Siapa yang sedang terburu-buru? Lihat, kamu cemas lagi. Kamu. Mei Sui menarik pandangannya dari Leng Linger dan melihat sekeliling dengan waspada meskipun dia belum menemukan jejak musuh saat ini. Tetapi Anda harus sangat berhati-hati. Dapat dilihat di perjamuan sebelumnya bahwa tuan rumah bahkan bersedia menghentikan sementara rencana untuk Nona Linger. Jadi, Nona Linger pasti sangat penting bagi tuannya. Bab 104. Aku tidak tahu apakah King Qiu akan merindukanku. Waktu makan siang. Baik Nyonya Gu maupun suaminya suka makan makanan yang lebih ringan sehingga makanan sehari-hari mereka sebagian besar adalah vegetarian. Hanya saja Gu Yan datang hari ini jadi saya secara khusus menyiapkan beberapa hidangan daging. Setelah makan siang, Gu Yan menemani kedua orang tua itu berjalan-jalan di Manor. Xiao Yan Ziwa akan datang untuk makan malam. Jangan bertengkar begitu bertemu seperti yang kalian lakukan tahun lalu. Nyonya Gu sepertinya memikirkan kejadian di pertemuan tahunan tahun lalu, jadi dia memberikan instruksi dengan sedikit sakit kepala. Gu Yan memegang tangan Nyonya Gu, ekspresinya sangat hangat. Nenek, apa yang kamu bicarakan? Saya bodoh tahun lalu, tetapi saya berbeda tahun ini. Saudara Ziwa adalah kakak laki-laki saya yang terhormat, bagaimana mungkin saya bertengkar dengannya? Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada Snowflower. Sui Hua mengikuti di belakang Gu Yan dan dua lainnya berjalan berdampingan dengan Lao Gao. Mendengar kata-kata Gu Yan, dia tanpa sadar mengingat adegan rapat tahunan tahun lalu. Tuan muda Ziwanya sendiri rendah hati dan sopan, tetapi setelah Gu Yan mengucapkan beberapa patah kata kepadanya memintanya untuk membela diri sendiri. Tuan muda yang tidak berguna ini sangat marah dan kehilangan kewaspadaannya. Para tamu yang datang untuk membuat keributan seperti itu semua ada di sana untuk menyaksikan lelucon itu dan mungkin sama malam ini. Aku hanya tidak tahu apa yang akan diminta pihak lain untuk aku lakukan. Ketika aku memikirkan ini, Sui Hua merasa sangat tersiksa. Di permukaan, Sui Hua menjawab dengan lembut, aku juga percaya bahwa Master Gu Yan bisa bergaul dengan baik dengan Master Ziwa. Gu Yan menggenggam tangan Nyonya Gu lebih erat seolah-olah dia telah menang. Bahkan pembantu pribadimu pun berkata demikian. Gu Tianlong berjalan sendirian di samping. Ketika dia mendengar kata yang diucapkan Gu Yan, dia mengerutkan kening karena tidak puas dan berkata dengan suara berat, sungguh berantakan. Seorang pelayan adalah seorang pelayan, bukan pelayan pribadi yang dasar anak nakal, berhenti mempelajari hal-hal omong kosong ini. 3 kata kacau berturut-turut mengungkapkan ketidakpuasan Tuan Gu dengan kata-kata Gu Yan. Oke kakek terserah, apa katamu itulah yang terbaik. Gu Yan tahu siapa yang berkuasa di keluarga ini, dia menjawab dengan acuh tak acuh. Kamu.
Tuan Gu merasa bahwa otoritasnya ditantang terutama oleh kamu tahu maksudku. Kenapa kamu hanya memeluk nenekmu saja? Jadi aku bukan kakekmu. Madam Gu tersenyum tak berdaya dan berkata baiklah, baiklah Tianlong, sebaiknya kau berhenti bicara, jarang sekali Xiaoyan datang ke sini. Mendengus. Gu Tianlong mendengus pelan mempercepat langkahnya dengan murung dan berjalan di depan beberapa orang itu. Melihat ini, Nyonya Gu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Siap, lihatlah kakekmu, dia sudah sangat tua tetapi dia masih berpikir dia adalah pemuda seperti dulu. Meskipun dia menyalahkannya, matanya mengungkapkan kebahagiaan. Kedua orang tua itu memiliki hubungan yang sangat baik. Guyan menghela nafas dalam hatinya dan dia berkata, nenek, saya mungkin harus tinggal di sini selama beberapa hari. Menurutmu tidak apa-apa? Mendengar ini, Nyonya Gu tertawa. Apa maksudmu dengan beberapa hari? Xiaoyan, kamu bisa tinggal di sini sepanjang waktu, dan kamu masih bertanya apakah boleh? Ini rumahmu, kan? Berbicara tentang ini membuatku marah. Ketika kalian semua pergi keluar untuk membeli rumah dan tinggal di sana. Rumah besar ini hanya tersisa untukku dan kakekmu. Aku hanya bisa bertemu denganmu di akhir tahun. Ketika Nyonya Gu mengatakan ini, dia menghela napas pelan. Kakek Guhu yang berjalan di depan tiba-tiba berkata, kamar Anda dibersihkan setiap hari, tinggal masuk saja. Benarkah, kakek tidak membenciku? Dengus. Gu Tianlong mempercepat langkahnya dan berlari ke depan. Guyan tidak tahu harus berkata apa tentang karakter ini. Lao Gao juga memiliki senyum di wajahnya. Hahaha, tuan muda dan wanita tua itu memiliki hubungan yang sangat baik. Semua orang sangat senang. Hanya wajah Sui Hua pucat dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Apa yang terjadi? Mengapa Guyan ingin tinggal di sini selama beberapa hari? Aku tidak pernah berpikir tentang tinggal di sini. Mungkinkah? Sui Hua sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi tidak nyaman. Tentu saja Guyan sama sekali tidak tahu tentang Sui Hua. Dia saat ini sedang berjalan-jalan dengan Nyonya Gu tua. Pada saat yang sama aku berpikir dalam hatiku apakah King Qiu makan dengan baik. Meskipun dia telah meminta bibinya untuk menjelaskan situasinya dan memasak hari ini, Guyan sebenarnya tahu bahwa King Qiu menyukai makanan yang dia masak. Aku hanya bisa makan makanan orang lain dengan susah payah. Oh, kuharap King Qiu tidak terlalu merindukanku akhir-akhir ini. Tentu saja pihak lain sibuk dengan balas dendam dan mungkin tidak terlalu merindukanku. Guyan memiliki pemahaman yang jelas tentang posisinya saat ini. Dia yakin bahwa dia akan dapat membuat Leng Qingqiu benar-benar jatuh cinta padanya di masa depan. Tetapi dia tidak cukup narsis untuk berpikir bahwa Leng Qingqiu benar-benar bisa jatuh cinta padanya sekarang. Saat ini, Leng Qingqiu pasti mengutamakan balas dendam. Dan Guyan juga percaya bahwa selama dia membantu Leng Qingqiu untuk membalas dendam maka Qingqiu pasti akan sangat mencintainya saat itu. Oh, lalu apa yang harus saya lakukan? Apakah Qingqiu akan mengatakan sesuatu seperti suami sayangku, aku paling mencintaimu? Kamu bisa mengatakannya, kan? Kamu bisa Hehe, tidak. Aku terlalu memikirkannya dan aku bahkan tidak bisa menahan senyum di wajahku. Nyonya Gu tua memandang Guyan dengan sedikit terkejut. Mungkinkah membiarkan Xiaoyan tinggal di sini bisa Dia merasa bersalah, berpikir bahwa dia memang kurang memperhatikan Xiaoyan sebelumnya. Nanti aku harus memarahi Tianming, bertanya-tanya apakah karena masalah pekerjaan aku tidak memberikan perhatian yang layak kepada Xiaoyan. Lihat betapa banyak cinta yang dibutuhkan cucu laki-lakiku yang Keluarga Leng. Nona Qingqiu, saya akan pergi dulu dan kembali lagi nanti malam. Bibi yang dipanggil Guyan berbicara dengan hormat kepada Leng Qingqiu. Namun, Leng Qingqiu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Tidak, kamu tidak perlu datang lagi, aku akan menyelesaikan masalah makan sendiri nanti. Aku akan memberitahu Guyan. Bibi itu sedikit ragu tetapi terlintas dalam benaknya bahwa Guyan telah menyuruhnya untuk mematuhi Leng Qingqiu dalam segala hal. Jadi dia mengangguk oke Nona Qingqiu. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Dan setelah orang-orang pergi, tik-tok-tek-tok. Suara jam dinding bergema di rumah. Leng Qingqiu hanya berdiri di depan pintu 1 detik 2 detik ketiga detik. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan bergumam pada dirinya sendiri, jika kamu tidak ingin datang lalu jangan datang, mengapa kamu tidak datang, dan mengatakannya secara langsung. Leng Qingqiu menarik napas dalam-dalam, membuka matanya, berbalik, dan berjalan menaiki tangga. Saat dia berjalan, dia mengutuk dengan suara pelan, apakah kamu benar-benar berpikir aku sangat membutuhkanmu? Kamu tidak perlu terus berjalan dengan mata tertutup saat aku tidak ada. Dan aku tidak perlu khawatir tentangmu yang terus-menerus menerobos masuk ke ruang kerjaku dan mengganggu latihanku. Aku tidak harus mendengarkanmu mengomel di telingaku sepanjang waktu. Jika kamu tidak ingin datang, ya sudah tidak usah datang. Sepertinya tidak ada yang peduli padamu. Ketuk-ketuk-ketuk. Dia mengutuk sepanjang jalan ke meja di ruang kerja. Leng Qingqiu membuka buku dengan wajah murung. Ini sempurna, saya bisa belajar dengan tenang dan memikirkan rencana saya selanjutnya. Sikat. Buku-buku dibalik. 1 detik 2 detik 3 detik. Suara buku yang dibalik berhenti. Waktu yang lama berlalu. Hanya desahan sedih yang terdengar. Apakah aku tidak akan melihat Guyan selama 5 hari? Apakah kamu akan datang ke sini pada akhir pekan? Bajingan ini, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Ngomong-ngomong, bukankah kamu meminta Mei Sui untuk melindungi Guyan? Tepat sekali membiarkannya kembali di malam hari untuk melaporkan situasinya. Aku tidak peduli apa yang dia... Itu hanya karena dia bilang dia akan membuatkanku beberapa puff. Aku benci pria yang tidak menepati janjinya. Leng Qingqiu menarik napas dalam-dalam dan terus membolak-balik buku itu. Hanya. Lalu mengapa kamu tidak datang menemuiku selama berhari-hari?
Apakah karena kamu bosan kan? Sangat menyebalkan. Gu Yanyu orang jahat. Leng Qingqiu memutuskan untuk berurusan dengan orang jahat yang mengganggu suasana hatinya ini. Saat aku melihatmu lain kali, aku pasti akan berkata dengan wajah tegas. Hari-hari saat kamu pergi adalah hari-hari paling nyaman yang pernah kumiliki. Di manor keluarga Gu Yan tiba-tiba melihat sekeliling dengan waspada. Ada apa, Xiao Yan? Nyonya tua Gu menatap cucu kesayangannya yang tiba-tiba gemetar di sampingnya dengan sedikit kebingungan. Tidak apa-apa, mungkin aku terlalu memikirkannya. Gu Yan menggelengkan kepalanya. Dia merasa aneh di dalam hatinya, seolah-olah Qingqiu sedang memarahinya barusan. Namun, seharusnya tidak demikian. Dia memarahinya sebelumnya karena dia terus mengganggunya. Sekarang dia tidak akan mengganggu orang lain selama beberapa hari. Bukankah seharusnya orang lain merasa senang dan nyaman? Ini adalah waktu yang tepat bagi Leng Qingqiu untuk tenang dan memikirkan apa yang terjadi di perjamuan. Ketika dia memikirkan ini, Gu Yan sedikit mengagumi dirinya sendiri. Dia adalah suami yang penuh perhatian dan bijaksana. Jika Qingqiu tahu niat baiknya, apakah dia akan sangat tersentuh hingga ingin menangis? Tapi ketika aku pergi menemui Qingqiu 5 hari kemudian, ekspresi apa yang akan dia tunjukkan? Apakah kamu akan merasa bersemangat dan bahagia karena sudah lama tidak bertemu dengannya? Haha, aku hanya bercanda. Orang lain kemungkinan besar akan berkata dengan wajah dingin. Hari-hari saat kamu pergi adalah hari-hari paling nyaman yang pernah kumiliki. Namun, aku juga mencintai Qingqiu dengan wajah dingin seperti ini. Bab 105 cepat kembali, bajingan. Malam itu, keluarga Leng. Sister I'm back. Leng Linger masuk dengan ekspresi tidak senang di wajahnya sambil mengayunkan tas sekolahnya. Sister, kamu tidak tahu si brengsek Gu itu benar-benar keterlaluan. Tidak hanya dia tidak datang di pagi hari, dia bahkan tidak datang di siang hari. Adik laki-lakiku memberitahuku bahwa sepertinya Gu Zayu dan pengurus rumah tangganya pergi mengunjungi neneknya. Sepertinya dia tidak akan datang selama berhari-hari. Sungguh, apa yang sedang kamu lakukan, Kak? Leng Linger tidak bisa melanjutkan pembicaraan dan bahkan memiliki perasaan buruk. Karena Leng Qingqiu di depannya mengenakan celemek dan memegang kasrole dengan kedua tangannya dan meletakkannya di meja makan. Bukankah kasrole itu panas? Apakah kamu hanya memegangnya dengan tangan kosong? Mendengar suara Leng Linger, Leng Qingqiu tersenyum sedikit. Baiklah, aku juga tahu tentang masalah ini. Dia sudah belajar dari Mei Sue kemana Gu Yan pergi. Ternyata dia hanya akan mengunjungi kakek neneknya. Sungguh, kupikir itu sesuatu yang lain. Setelah mengetahui bahwa itu hanya seperti ini, suasana hati Leng Qingqiu menjadi jauh lebih baik. Dan awalnya ingin memesan makanan. Tetapi ketika suasana hatinya sedang baik, dia ingin memasak sendiri. Selain itu, pikirkanlah, makanan pesan antar tidak sehat maupun higienis, dan sangatlah salah membiarkan Linger makan makanan semacam itu. Jadi, lebih baik memasak sendiri. Memikirkan hal ini, Leng Qingqiu membuka tutup panci dan menatap Leng Linger dengan ramah. Linger, cuci tanganmu dan duduk untuk makan. Kakak iparmu belum kesini baru-baru ini, jadi kakakmu akan memasak untukmu. Leng Linger perlahan mengetik dua tanda tanya menelan ludahnya dan mengumpulkan keberanian untuk melihat ke dalam kaserol. Setelah hanya satu lirikan, dia menutup mulutnya karena ngeri. Zat lengket hitam dan ungu, apakah ini? Kenapa ada mata ikan mengambang di atas dan berkedip? Sister, apa kamu benar-benar memasak dengan cara yang normal? Bahkan jika kemampuan memasakmu buruk, kamu tidak mungkin membuat hidangan yang tidak berasal dari dunia ini. Benar. Apakah kamu monster? Dan bisakah kamu melihat di mana minyak, garam, saus, dan cuka berada? Wajah Leng Linger menjadi pucat dan dia tersenyum canggung. Ini tidak perlu kakak, kita bisa pesan makanan dari luar. Mendengar ini, Leng Qingqiu mengerutkan kening dan memberi kuliah. Kenapa kamu makan makanan dari luar yang tidak sehat setiap hari? Makanan pesan antar tidak sehigienis makanan yang dimasak di rumah. Berhentilah bersikap keras kepala, duduk dan cuci tanganmu sebelum makan. Aku membuat sup kepala ikan kesukaanmu. Sup ini adalah sup kepala ikan. Leng Linger memandang panci besar yang mengeluarkan bau aneh itu dengan susah payah. Hei, minum ini akan membunuhmu kan? Leng Linger menangis dalam hatinya. Zanyugu, kumohon segera kembali. Jika ini terus berlanjut, seseorang akan mati. Di dalam villa nomor 1 di Gua Tianhu. Sesosok wanita cantik berdiri di gerbang dengan patuh. Halo Paman dan Bibi, nama saya Yan Qingqing. Saya tidak di sini untuk menemui Gu Yan karena dia memukuli saya. Hanya saja kami menjadi teman, jadi saya ingin datang untuk bermain dengannya. Apakah dia ada di sini? Yan Qingqing mengumpulkan keberaniannya untuk mencari Gu Yan dan ketika dia mengetahui bahwa dia juga tinggal di sini, dia sangat bersemangat. Gu Tianming dan Sumurong saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Yang terakhir mendekat ke telinga Gu Tianming, menatap Yan Qingqing dan bertanya dengan suara pelan, aku bilang, siapa ini? Baik, putri sulung keluarga Yan. Gu Tianming menjawab dengan suara rendah. Sumurong sedikit bingung, mengapa mereka datang menemui Yan kita? Apa hubungan antara mereka? Gu Tianming juga tidak mengerti. Dia bertanya-tanya, bukankah itu orang tua dari keluarga Yanmu yang telah memanggil keluarga lain untuk datang kepadanya untuk meminta penjelasan? Mengapa orang yang dipukuli sekarang mencari putranya? Tapi tidak peduli apa yang dia pikirkan, Gu Yan sedang tidak di rumah sekarang jadi dia berkata, ya, sangat disayangkan, Gu Yan tidak berada di rumah akhir-akhir ini. Dia pergi mengunjungi neneknya. Mendengar ini, mata Yan Qingqing menunjukkan sedikit kekecewaan. Benarkah begitu?
Namun segera dia tersenyum lagi dan dia berterima kasih kepada Gu Tianming dan Su Murong. Terima kasih paman dan bibi, aku akan datang menemui Gu Yan lain kali. Setelah mengatakan ini, dia pergi dengan perasaan kehilangan. Gu Tianming dan Su Murong saling memandang dengan terkejut. Tunggu sebentar, sikapmu membuat kami curiga bahwa kamu jatuh cinta pada putra kami. Gu Tianming sedikit terkejut dan ragu, seharusnya tidak seperti ini. Dia adalah putri sulung dari keluarga Yan dan dia dipukuli oleh putra kami. Su Murong mengangguk setuju, ya mungkin dia datang ke sini untuk balas dendam. Pada titik ini dia mengubah topik pembicaraan dan berpikir keras sejenak sebelum berkata, tetapi jika kamu menyukai putra kami aku bisa setuju. Keluarga Yan dan keluarga Gu adalah pasangan yang cocok. Mendengar ini Gu Tianming menyela dan berkata, hei putra kami sudah memiliki seseorang yang dia sukai, apakah kamu lupa tentang gadis dari keluarga Leng? Ekspresi Su Murong tidak terlalu baik ketika dia berbicara tentang ini. Jika putraku menyukai orang normal aku tidak peduli, tapi itu adalah orang buta. Gu Tianming ingat bahwa menantu perempuan yang belum pernah dia temui ini telah mengubah putranya, jadi dia berkata, apa salahnya menjadi buta, bagaimana Anda bisa memisahkan mereka jika putra Anda menyukai Anda? Selain itu, Anda belum bertemu Leng Qingqiu, jadi bagaimana Anda bisa yakin bahwa Anda tidak akan menyukai menantu perempuan ini? Mendengar ini, Su Murong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, sangat tidak mungkin untuk menyukainya. Dikatakan bahwa hubungan antara ibu mertua dan menantu perempuan di Tiongkok sangat kaku. Aku pasti tidak akan menyukai Leng Qingqiu ini. Bahkan jika Yan Yan benar-benar bersamanya, aku pasti tidak akan menyukainya. Gu Tianming merasa pusing melihat ini. Dia meraih tangan Su Murong dan menyeretnya ke dalam rumah. Dia tegas untuk sekali ini dan berkata, saya harus mengoreksi Tianming, apa yang sedang kamu lakukan? Klik pintu tertutup. Rumah besar keluarga Gu. Di dalam restoran di lantai pertama. Di depan meja makan persegi panjang yang panjangnya lebih dari 10 meter. Gu Tianlong dan Nyonya Gu duduk di kursi utama. Gu Yan duduk berhadapan dengan pria berpakaian rapi lainnya dengan temperamen yang elegan dan santai. Sebuah piring diletakkan di depan setiap orang dengan makanan yang sama di setiap piring. Kedua orang tua itu menyukai makanan ringan, jadi generasi yang lebih muda seperti Gu Yan secara alami makan bersama mereka. Sue Hua berdiri di belakang pria itu, matanya menunjukkan kekaguman. Tuan Ziwa masih sangat tampan dan elegan. Gu Ziwa meletakkan pisau dan garpunya, menyeka mulutnya, dan menatap Gu Yan dengan mata lembut. Saudara, kita sudah lama tidak bertemu, kan? Mendengar ini, Gu Yan menatap Gu Ziwa dan berkata dengan tenang, kau orang tua yang pelupa. Kita baru bertemu tahun lalu, yang tidak terlalu lama. Bab 106 melihat Gu Ziwa, aku masih ingin meninjumu. Kakak Ahami menjadi jauh lebih lucu. Mata Gu Ziwa berkilat dengan sedikit kesuraman lalu dia memaksakan senyum dan melanjutkan. Saudaraku, apakah kamu memperhatikan surat kabar sains dan teknologi baru-baru ini? Teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan saya ada di halaman depan surat kabar dan berita. Kudengar saudaraku sepertinya belum punya pekerjaan yang layak. Bagaimana kalau datang ke perusahaanku, aku akan mengatur posisi yang cocok untukmu. Saat mengatakan ini, Gu Ziwa telah mengamati ekspresi kakek neneknya. Dia berpikir bahwa dia sangat mampu dan bahwa mereka sangat perhatian dan peduli terhadap adik laki-lakinya. Saya percaya bahwa kedua orang tua itu seharusnya sudah tahu siapa yang akan menjadi ahli waris keluarga Gu berikutnya. Namun, ekspresi kedua orang tua itu tidak berubah sama sekali, yang membuat Gu Ziwa sangat kecewa dan tidak rela pada saat yang sama. Apa sebenarnya yang harus saya lakukan agar Anda mempertimbangkan saya sebagai penerus berikutnya? Sue Hua merasa sangat tersentuh dan bahagia. Master Ziwa memang pantas menjadi Master Ziwa. Tidak hanya dia sangat luar biasa, dia juga sangat peduli pada adik laki-lakinya. Ketika Gu Yan mendengar saudaranya mengatakan ini, dia merasa bahwa wajar baginya untuk bereaksi. Memikirkan itu, dia melihat Sue Hua. Pada akhirnya Gu Yan menatap Gu Ziwa seolah-olah dia idiot. Apa kau bodoh, aku sangat kaya, kenapa aku harus pergi bekerja? Belum lagi aku sibuk berkencan sekarang. Memperkuat keluarga Gu adalah apa yang harus dilakukan oleh anak muda seperti kita. Xiao Huayu terlalu ketinggalan zaman. Sue Hua terkejut. Apa yang sebenarnya Gu Yan katakan kata-kata vulgar seperti itu di depan orang dewasa? Dia mengepalkan tinjunya erat-erat terlalu berlebihan untuk menghina tuan muda Ziwa sedemikian rupa. Gu Ziwa. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tersenyum, tetapi dia masih bertanya dalam hatinya. Apakah aku baru saja dimarahi oleh adik kecil yang tidak berguna ini? Aku dimarahi dan Xiao Hua, kamu pikir kamu siapa? Ritme pernapasan Gu Ziwa terganggu. Tenang. Anggap saja seperti digigit anjing. Bisakah kamu menggigitnya kembali? Selain itu Gu Yan sepertinya sudah banyak berubah dibandingkan tahun lalu. Jika itu tahun lalu pihak lain akan merasa malu dan membalikkan meja dengan marah jika saya mengatakan itu. Tapi tidak apa-apa, kakek nenekku pasti sangat kecewa dengan saudara yang kasar seperti itu kan? Memikirkannya Gu Ziwa melihat ke atas dan melihat hasilnya. Tapi itu adalah adegan yang sama sekali tidak bisa dia mengerti. Nenek yang awalnya memiliki ekspresi tenang sekarang memiliki senyuman di wajahnya. Bahkan kakek yang serius pun tidak bisa menahan senyum. Kenapa ini terjadi? Gu Ziwa tidak bisa memahaminya. Dia meletakkan tangannya di bawah meja dan mengepalkannya menjadi tinju mencoba menenangkan diri. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Gu Yan dengan kaku. Aku sudah lama tidak bertemu saudaraku, tapi kakak melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Tidak baik bagimu untuk terus menggunakan uang keluarga.
Tentu saja bagus untuk memiliki pekerjaan. Setidaknya orang-orang tidak akan merendahkanmu. Dan kamu masih bisa memiliki hubungan. Di usiamu, bukankah seharusnya kamu lebih fokus pada kariermu? Mungkin kamu benar-benar harus mempertimbangkan untuk datang ke perusahaan saudara laki-laki. Jika tidak ada yang lain saudaraku. Sebelum dia selesai berbicara, Guyan menyela dan berkata maaf, Gu Ziwa. Bisakah kamu sedikit tenang saat makan? Apakah kamu tahu bahwa kamu sangat berisik? Gu Ziwa mengepalkan tinjunya dan tersenyum elegan. Saudara, Anda benar. Kita harus membicarakan prinsip-prinsip ini setelah makan. Sialan kau, dasar idiot. Beraninya kau tidak menghormatiku di depan kakek nenekku. Hati Gu Ziwa dipenuhi amarah. Dia sebenarnya bisa menebak alasan mengapa Guyan datang ke sini. Mungkin karena dia tahu bahwa tahun ini adalah kesempatan terakhirnya. Jadi, saya bergegas ke sini untuk belajar untuk ujian untuk melihat apakah saya bisa membuat kesan yang baik pada kakek nenek saya. Tapi bagaimana aku bisa membiarkanmu berhasil? Jangan terburu-buru. Semakin vulgar dan kasar kamu bertindak sekarang, semakin menyoroti kepribadianku yang elegan dan santai. Saya tidak percaya bahwa kakek nenek Anda masih akan mengizinkan Anda menjadi pewaris setelah melihat Anda dalam... Dan Gu Ziwa merasakan Guyan dan menemukan bahwa dia sama sekali tidak dapat merasakan tingkat kultivasi pihak lain. Aku mencibir dalam hatiku berpikir bahwa dia masih tidak bisa berlatih. Bagaimana dia bisa bersaing denganku seperti ini? Anda tahu sebagai generasi baru dari seorang jenius kultivasi keluarga Gu, dia sekarang telah berkultivasi untuk menjadi seorang pejuang kelas 1. Dia memiliki bakat yang bagus, kepribadian yang lembut dan mudah bergaul, dan kemampuan untuk mendirikan sebuah perusahaan teknologi. PS prajurit kelas 3, prajurit kelas 2, prajurit kelas 1, diperoleh, bawaan, master, grandmaster. Setiap alam dibagi menjadi awal, tengah, akhir dan puncak. Gu Ziwa memutar otaknya tetapi tidak tahu mengapa kakek neneknya tidak memilihnya sebagai pewaris. Sue Hua juga marah tentang ini. Kualifikasi apa yang dimiliki Guyan untuk melawan Tuan Muda Ziwa? Kedua pria tua itu tersenyum tetapi tidak mengatakan apa. Makan malam berakhir dalam suasana yang aneh. Setelah, Nyonya Gu tua dan pria tua Gu tidak pergi jalan-jalan dengan Guyan dan Gu Ziwa untuk membantu mencerna makanan mereka. Sebaliknya dengan dalih kedua bersaudara itu harus mengobrol dengan baik, hanya Guyan dan Gu Ziwa yang dibiarkan berjalan-jalan di sekitar Manol. Gu Ziwa merasa tidak nyaman setiap kali dia berjalan dengan Guyan. Awalnya aku ingin memanfaatkan waktu setelah makan malam untuk memamerkan wajahku di depan kakek nenekku untuk meningkatkan kesukaan mereka. Tapi aku tidak menyangka aku akan tinggal dengan pria ini. Guyan dan Gu Ziwa berjalan berdampingan dengan jarak 1 atau 2 meter di antara mereka. Tak satu pun dari mereka berbicara lebih dulu. Sampai Gu Ziwa tidak tahan dengan suasana ini lagi dan karena dia ingin melihat seberapa banyak saudaranya telah berubah. Dia berkata sambil tersenyum, saudaraku, apakah kamu membenciku sebagai... Karena mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Apakah kamu selalu berpikir bahwa saudaramu ingin mengambil posisimu sebagai pewaris? Pada titik ini, Gu Ziwa menghela nafas dan menatap Guyan dengan tatapan penuh kasih sayang. Saudara, Anda salah. Saya sama sekali tidak punya ide itu. Posisi Anda akan selalu menjadi milik Anda. Bagaimana saya bisa bersaing dengan Anda? Apakah kamu ingat bahwa kamu juga menerima suara afirmatif selama pertemuan tahunan? Faktanya, semua suara itu diberikan untukmu oleh saudaramu. Tetapi yang lain tidak terlalu memikirkanmu, saudaraku. Gu Ziwa menghela napas seolah-olah itu demi kebaikan Guyan sendiri. Kakak melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, jadi aku harap kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Setidaknya yang terhormat. Itu tidak akan membuat orang lain merendahkanmu. Setidaknya jika Anda datang untuk bekerja dengan saya, orang-orang akan tahu bahwa Anda telah berubah dan tahu bagaimana berbagi. Saya percaya bahwa jika kita bekerja keras, kita tidak akan membiarkan begitu banyak orang memilih untuk... Bagaimana menurutmu, saudara? Saat Gu Ziwa berbicara, dia memperhatikan bahwa Guyan berhenti. Dia juga berhenti dan menatap Guyan sambil tersenyum. Guyan tidak mengatakan apapun, hanya berdiri di sana menatap wajah Gu Ziwa dengan saksama selama 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tepat ketika Gu Ziwa hendak berbicara. Detik berikutnya, dia hanya melihat senyum jahat di wajah Guyan. Seperti yang diharapkan, aku masih ingin sekali meninjumu. Saudara, apa yang kamu katakan? Sebelum dia selesai berbicara, pupil mata Gu Ziwa mengecil. Senyum jahat di wajah Guyan terlintas dan berubah menjadi dingin dan kejam dalam sekejap. Tiba-tiba dia mengepalkan tangannya menjadi tinju dan mengayunkannya ke depan dengan kekuatan besar. Bab 107 Tuan dan Pelayan yang Hangat. Adegan mendadak itu membuat Gu Ziwa tertegun sejenak. Dia tanpa sadar mengedarkan energi sejatinya. Hanya, bang, energi sejati yang beredar langsung dihancurkan oleh tinju terbang itu. Fiu, pukulan solid menghantam pipi Gu Ziwa, menghasilkan suara pukulan yang renyah. Tubuh Gu Ziwa langsung terhempas ke tanah oleh kekuatan yang tak terbayangkan ini. Dia bahkan terpental dari tanah karena dia menggunakan terlalu banyak tenaga. Gu Ziwa menjerit, temperamennya yang elegan dan santai langsung hancur. Dia menutupi wajahnya dan menatap kakaknya yang menurutnya tidak berguna dengan tidak percaya. Guyan, apakah kamu gila? Beraninya kamu memukulku? Guyan berdiri di sana dengan ekspresi jijik dan mengejek di wajahnya. Dia mengepalkan tinjunya dan berjalan mendekat sebagai pewaris masa depan keluarga Gu. Apa salahnya aku meninjumu 2 kali? Apa yang kamu katakan? Gu Ziwa dipukuli dengan sangat parah hingga dia tidak bisa berdiri untuk sementara waktu. Dia menutupi wajahnya dan terpana dengan perkataan Guyan. Sejujurnya, dia tidak menyangka Guyan akan melakukan ini di tempat seperti itu. Semua yang ada di depan matanya tampak seperti mimpi. Idiot, biarkan aku menjelaskannya kepadamu secara lebih rinci.
Itu berarti posisi pewaris selalu menjadi milikku hanya karena aku putra Gu Tianming. Gu Yan tidak berhenti di bawah tatapan tertegun Gu Ziwa papa. Dia terus melayangkan pukulan dan menambahkan pukulan besar bang. Berhentilah. Setiap pukulan menghantam wajah Gu Ziwa dengan kuat dan akurat. Bang pukulan lain. Gu Yan berhenti sebentar. Apa yang akan dipikirkan kakek nenek jika kamu melakukan ini? Gu Ziwa sudah gila. Dia tidak menyangka Gu Yan berani menyerangnya dan dia tidak menyangka Gu Yan bisa mengalahkannya. Kau tahu, dia adalah seorang pejuang kelas 1. Bang pukulan lain sebagai balasan. Jangan bicara omong kosong, kamu mau menggurui saya tentang kebenaran, kan? Bicara sekarang. Bang. Tunggu. Gu Ziwa sudah babak belur. Dia dengan lemah memanggil Gu Yan yang mencoba memukulnya dan berkata aku salah, aku seharusnya tidak memikirkan posisi pewaris. Aku menyerah, oke. Dia meratap. Gu Yan memikirkannya dan kemudian. Bang. Pukulan lagi. Baiklah. Gu Ziwa sangat marah. Yuis ini sikapmu sebagai... Mendengar ini, Gu Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada Gu Ziwa. Tidak, sebenarnya aku tidak tahu apakah kakek nenekku menganggapku sebagai ahli waris yang ditunjuk. Aku hanya tidak menyukaimu, jadi aku ingin menghajarmu. Tidak masalah bagi saya apakah ada ahli waris atau tidak. Ayahku masih menjadi kepala keluarga saat ini. Jangan bergerak sayang, beberapa pukulan lagi akan membuatku merasa lebih baik. Bang. Kesadaran Gu Ziwa menjadi semakin kabur. Dia terkejut dan tidak percaya bahwa Gu Yan akan memukulinya hanya karena alasan ini. Baiklah, jeritan itu terdengar di sini dan setelah waktu yang tidak diketahui Gu Ziwa kehilangan kesadaran. Baru kemudian Gu Yan berdiri. Dia melihat ke arah pohon tertentu dan berkata sambil tersenyum, nenek sebagai pewaris istana Raja Naga dan keluarga Gu. Tidak apa-apa bagimu untuk memberi pelajaran kepada orang-orangmu, kan? Madam Gu tersenyum tipis saat dia menyaksikan adegan ini. Dia tampak sangat puas. Dia melirik Sui Hua, yang wajahnya pucat dan matanya tampak seperti akan menangis. Dan berkata dengan tenang, pergi dan bawa Zihua kembali ke kamarnya untuk menyembuhkannya. Sui Hua mengangguk, mengerutkan bibirnya dan berjalan untuk membantu Gu Ziwa berdiri. Dia menatap Gu Yan dengan air mata di matanya seolah bertanya mengapa dia harus begitu kasar. Gu Yan hanya mengangkat bahu dan pura-pura tidak melihatnya. Setelah Sui Hua membantu Gu Ziwa pergi. Klap. Terdengar ledakan tepuk tangan. Nyonya Gu tua berjalan mendekat dengan tatapan lembut di matanya didampingi oleh pria tua berkacamata yang dia lihat pada siang hari. Dia memandang Gu Yan dengan puas dan berkata dengan lembut, Gu Tianming adalah anak yang paling dihargai oleh kakek dan nenekmu dan aku. Bukan hanya karena bakatnya, tetapi juga karena pembawaan rajanya yang alami. Nyonya Gu dengan lembut membelai kepala Gu Yan. Keluarga Gu adalah keluarga besar. Keluarga besar yang bahkan tidak bisa kamu bayangkan. Posisi pewaris bukan hanya tentang pewaris. Ini juga mencakup beberapa hal yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Ayahmu cukup kuat untuk mempertahankan posisi ini. Dan Yu Xiaoyani, aku melihat bayangan ayahmu di dalam dirimu sekarang. Dia tersenyum ramah dan berkata sebagai pewaris keluarga Gu, kamu tentu saja harus sombong. Kamu melakukan pekerjaan yang hebat. Pada titik ini, Nyonya Gu juga mengulurkan tangan dan dengan lembut mengambil giok Raja Naga di leher Gu Yan. Dan berseru mungkin ini juga alasan mengapa kamu dipilih sebagai pewaris istana Raja Naga. Letakkan liontin giok itu. Pria tua di belakangnya berkata dengan hormat. Si Rover di sisi kepingan salju. Ketika Meresgeu mendengar ini, ekspresi rumit muncul di matanya seolah-olah dia sedang memikirkan malam badai salju ketika dia mengambil kepingan salju. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela napas, biarkan dia. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa pelayan yang melayaninya jatuh cinta pada cucunya. Hanya saja karena Sui Hua adalah seorang yatim piatu yang dia pungut ketika dia masih muda, dia selalu memanjakannya. Memikirkan hal ini, Nyonya Gu dengan lembut berkata kepada Gu Yan. Xiao Yan, jangan salahkan saudaramu. Bagaimanapun, kalian berdua memiliki darah keluarga Gu di nadimu. Gu Yan mengangguk dengan penuh semangat. Aku akan, nenek, aku bukan orang yang berpikiran sempit. Nah, inilah seharusnya cucu nenek yang baik dan penurut. Semakin Nyonya Gu memandang Gu Yan, semakin puas perasaannya. Dia percaya bahwa hanya seseorang yang berani dan peduli terhadap keluarga yang bisa menjadi pewaris keluarga Gu. Di kamar Gu Ziwa. Sialan, bajingan ini benar-benar memukulku dengan sangat keras. Kepala Gu Ziwa sekarang dibungkus kain kasa yang bisa meredakan sakit fisik. Namun rasa sakit di hatiku tidak bisa diredakan. Sui Hua duduk di samping tempat tidur memegang tangan Gu Ziwa dan berkata dengan lembut, Tuan Ziwa. Tenang, jika Gu Yan melakukan ini, orang dewasa akan menganggapnya orang yang kasar. Dia bisa lupa mendapatkan posisi ahli waris. Gu Ziwa berpikir apa yang didengarnya sangat masuk akal. Dia pasti akan pergi ke neneknya untuk mengeluh nanti. Sungguh pria yang penuh kebencian. Tapi sebelum itu, Gu Ziwa menatap Sui Hua yang merawatnya dengan baik. Suasana hatinya tidak bisa tidak membaik mengapa dia ingin mengambil posisi sebagai kepala keluarga. Bukankah itu hanya untuk bisa bersama Sui Hua? Aturan keluarga Gu dengan ketat melarang pelayan untuk bersama majikan mereka. Setelah ketahuan, para pelayan setidaknya akan diusir dari rumah. Dan yang terburuk, kaki dan kaki mereka akan dipatahkan dan dibuang dari keluarga Gu. Dan para pejuang yang berlatih seperti dia akan kehilangan kultivasi mereka dan dibuang. Segala sesuatu yang dia dan Sui Hua miliki akan diambil oleh keluarga Gu.
Oleh karena itu, hanya setelah menjadi kepala keluarga dia dapat mengubah aturan keluarga sehingga dia dan Suehua dapat bersama secara terbuka. Dia menatap Suehua dan berkata dengan lembut, Suehua, jangan khawatir. Beri aku lebih banyak waktu dan aku pasti akan menjadi kepala keluarga Gu. Saat itu, kamu akan menjadi nyonya keluarga Gu. Kita berdua pasti bisa mengubah prasangka keluarga kita dan bersatu. Alasan mengapa dia jatuh cinta pada kepingan salju mungkin karena ketika dia masih kecil. Dia jatuh ke air dan kepingan salju menyelamatkannya dengan segala cara sehingga dia jatuh cinta pada kepingan salju. Suehua merasa sangat manis di hatinya ketika mendengar ini. Dia bertanya-tanya mengapa dia jatuh cinta pada Master Ziwa. Mungkin karena ketika dia masih kecil, orang-orang itu selalu memanggilnya monster bermata satu dan mengatakan bahwa separuh wajahnya jelek. Dan hanya Master Ziwa yang bersedia membantunya mengusir orang-orang yang menindasnya sehingga dia jatuh cinta padanya. Untuk sesaat, cinta di antara keduanya tumbuh lebih kuat dan jantung Gu Ziwa berdetak semakin cepat. Kasa itu tidak menutupi mulutnya. Melihat Suehua yang pemalu di depannya, Gu Ziwa mengumpulkan keberanian dan perlahan mendekat. Suehua, aku mencintaimu. Suehua juga sangat tersentuh. Dia menutup matanya dan mendekat. Master Ziwa. Kedua bibir itu akan segera bertemu dan suasana manis memenuhi ruangan. Hanya. Klik. Suara yang tidak tepat waktu dari pengambilan foto menyela interaksi manis. Bab 108 Ancaman Gu Yan yang bermaksud baik. Siapa itu? Gu Ziwa terkejut dan dengan cepat berpisah dari Suehua. Suehua juga berdiri dengan panik dan berdiri di samping. Mereka berdua melihat ke arah pintu pada saat yang sama. Ketika saya melihat orang itu datang, ekspresi Gu Ziwa dan Suehua tertegun. Dapat dikatakan bahwa orang ini adalah orang yang paling tidak ingin mereka lihat. Gu Yan terlihat memegang ponsel dengan foto keduanya sedang berciuman. Dia menatap mereka dengan ekspresi jahat. Hehehe, aku sedang berpikir untuk datang untuk melihat apakah kamu terluka parah, Xiao Hua. Kenapa aku melihat hal semacam ini? Gu Yan mengangkat teleponnya dan menatap mereka berdua. Mereka benar-benar berciuman. Aku akan memberitahu nenek bahwa majikan berhubungan seks dengan pelayan. Pada titik ini, wajah Gu Yan menunjukkan senyum jahat. Xiao Hua Will, apakah Anda akan dilucuti dari nama keluarga Gu Anda dan kultivasi Anda dihapuskan serta diusir dari keluarga? Dan Suehua Will, apakah Anda akan dikeluarkan dari keluarga Gu dengan anggota tubuh Anda Pat? Saya sangat ingin melihat adegan itu. Begitu kata-kata ini keluar, mereka berdua membeku. Nono, mohon jangan beritahu siapapun. Tubuh Suehua gemetar saat dia berjalan menuju Gu Yan selangkah demi selangkah memohon dengan air mata di matanya. Sudah berakhir, mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Awalnya hanya dia yang terancam, tetapi sekarang bahkan Tuan Muda Ziwa terancam. Berdiri di sana pelayan. Jangan terlalu dekat denganku, aku benar-benar ingin tahu bagaimana reaksimu, Xiao Hua. Gu Yan menatap Gu Ziwa dengan nada bercanda. Hal pertama yang ingin saya perjelas adalah bahwa dalam novel aslinya, keluarga Gu sebenarnya memainkan peran penjahat. Karakter seperti Gu Ziwa dan Suehua di sisi lain dipandang dari perspektif pembaca yang jujur. Untuk bersama, keduanya berjuang melawan keluarga penjahat kuno yang menindas mereka. Pada akhirnya mereka menggulingkan keluarga itu dan hendak bersama, tetapi mereka dipisahkan oleh penjahat besar. Semua orang meninggalkan pesan di bagian komentar pada saat itu sambil menangis, keluarga Gu terlalu jahat, penjahat itu terlalu jahat, dan sebagainya. Tapi maafkan saya, sekarang Gu Yan telah datang ke dunia ini, tidak ada yang namanya perspektif baik atau buruk. Dia hanya tahu bahwa dia membutuhkan keluarga Gu dan dia benar-benar membutuhkan dukungan dari keluarga Gu. Namun, kedua orang ini rela membunuh kakek nenek mereka demi bersama. Dan bahkan bergabung dengan penjahat Xiaolin untuk menggulingkan keluarga Gu. Bukankah ini menyebabkan masalah baginya? Dia bisa membunuh kedua orang ini secara langsung, tapi bagaimana aku harus menjelaskan ini kepada kakek nenekku? Jadi dia memikirkan cara lain yang mungkin lebih menarik. Gu Ziwa dipenuhi keputusasaan karena dia telah ditangkap oleh orang ini. Dia menundukkan kepalanya dan mengepalkan tangannya erat-erat. Jika tanggung jawab ada pada saya, kultivasi saya pasti akan hancur dan saya akan dikeluarkan dari keluarga Gu. Tetapi jika tanggung jawab ada pada Suehua, maka dia pasti akan menderita hukuman yang lebih berat. Gu Ziwa memahaminya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Gu Yan dengan serius. Semua ini, kata-kata ini semua salahku belum terucap. Namun, dia disela oleh Suehua yang berdiri di sampingnya. Ini semua salahku, aku yang ingin merayu Tuan Zihua. Dia mengerutkan bibirnya dan menatap Gu Yan dengan tatapan bertekad. Xiao Sui. Gu Ziwa menatap orang lain dengan kaget. Suehua melirik Gu Ziwa untuk terakhir kalinya dengan tatapan perpisahan di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Gu Yan. Tuan Gu Yan, tolong bawa aku ke wanita tua itu. Aku akan menanggung semua konsekuensinya sendirian. Xiao sejangan kau pasti akan mati. Gu Ziwa menatap Gu Yan dan berteriak marah, ini semua salahku, ini salahku. Jika Anda ingin mengekspos seseorang, ekspos saja saya. Namun, situasinya berbeda dari apa yang diharapkan keduanya. Bang bang bang. Gu Yan mendengarkan ini dan bertepuk tangan dengan sangat emosional. Kemudian dia menyeka air mata yang tidak ada dan berkata dengan emosi. Kamu benar-benar mengejutkan saya. Gu Yan menatap Gu Ziwa yang sedikit terpana. Aku tidak menyangka kamu benar-benar sangat menyukai pelayan ini, Xiao Hua.
Kemudian dia menatap Sui Hua lagi. Aku tidak menyangka kamu begitu berani. Apakah kamu benar-benar menyukai Gu Ziwa? Oke, kalau begitu masalahnya. Tepat ketika keduanya berpikir bahwa Gu Yan tergerak oleh cinta sejati mereka dan akan menyerah untuk mengekspos mereka. Gu Yan mengubah topik pembicaraan dan meraih pergelangan tangan Sui Hua di bawah tatapan mata Gu Ziwa yang terbuka lebar. Dia berkata dengan dingin kepada Gu Ziwa, biarkan aku melihat seberapa besar kalian saling Mulai hari ini, aku akan tinggal di rumah keluarga Gu untuk sementara waktu, dan selama waktu ini, Sui Hua akan menjadi pelayan pribadiku. Adapun kamu, Gu Ziwa, aku akan menyuruh seseorang menjemputmu dan meninggalkan rumah itu besok pagi. Ngomong-ngomong, seolah-olah menekankan sesuatu, Gu Yan menatap Sui Hua dengan kejam. Selama periode ini, apapun yang aku minta untuk kau lakukan, kau harus setuju, jika tidak. Dia mengangkat foto ciuman di ponselnya dan berkata, kamu tidak ingin tuan muda Ziwa yang kamu sukai tendonnya dipotong dan ditendang keluar rumah kan? Mata Gu Ziwa merah karena marah ketika mendengar ini. Dia meraung Gu Yan, kamu bukan manusia. Setelah berteriak, dia menatap Sui Hua lagi. Xiao Se jangan setuju dengannya.